I'm pretty sure that's not a Lincoln Nep. What happened was he called me a crack dealer, threatened to call the police. Take me there. You see a young black guy with a mountain of money, and right away you say, hey, he's got to be a drug dealer. Well, follow this. Black Navigator for $50,000. Seorang petinggi keluarga mafia Italia yang dikenal dengan sebutan Sang Jenderal akhirnya bebas setelah dipenjara selama 25 tahun demi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh bosnya. Jauh sekali perbedaan dunia, di mana dulu masih ada Saras dan Jin dan Jun, sekarang udah hoba-hoba. So nggak usah lama-lama karena ada tembakau yang harus dijemur. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan karakter utama di serial ini, seorang bapak-bapak udah tua, mantan petinggi kelompok mafia Italia di Amerika bernama Dwight yang baru saja bebas setelah dipenjara selama sepertiga hidupnya atas kasus pembunuhan yang bahkan tidak dilakukannya. I wanted to be a successful gangster. Seperti kriminal-kriminal top tier pada umumnya, Dwight langsung dijemput oleh seorang supir dan diantar untuk menemui bosnya. Namun begitu sampai di sana, dia harus kecewa karena mendapat perlakuan tidak seperti yang dia harapkan, di mana Chiki, anak bos mafia yang kini memimpin organisasi tersebut beserta anak buahnya yang bahkan masih bayi ketika Dwight masih aktif, mereka sama sekali tidak menunjukkan respect kepada orang yang telah mengorbankan hidupnya untuk mengcover ayahnya dulu. Business first. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana untuk mengirim Dwight ke sebuah kota kecil pinggiran bernama Tulsa yang sebenarnya dia sendiri tahu kalau hal itu adalah upaya untuk menyingkirkannya dari organisasi. Karena sudah nggak punya siapa-siapa lagi di New York selain keluarga mafia yang justru tidak lagi menginginkan kehadirannya, Dwight akhirnya memilih untuk berangkat ke Tulsa seperti yang diminta oleh Chiki dan memulai semuanya dari nol. Tulsa. Yeah, why not? Begitu sampai di sana, dia langsung mencari informasi tentang kota tersebut dari seorang supir taksi yang bernama Tyson. Salah satunya adalah sebuah toko herbal penjual ganja yang beroperasi di tempat itu. Dwight yang selama hidupnya selalu dekat dengan dunia gelap, awalnya dia mengira kalau tempat itu sudah dipegang oleh kelompok kriminal tertentu di kota tersebut. Namun menurut Tyson, hal seperti itu tidak ada di Tulsa, di mana otak mafia Dwight pun langsung menyala dan melihat kesempatan untuk memulai bisnisnya. To wait a little bit until I come out. Tanpa ragu, Dwight langsung masuk ke sana dan bertemu Body, pemilik toko tersebut, di mana dengan sedikit ancaman, orang-orang yang sama sekali tidak terbiasa dengan tindakan kriminal itu pun langsung menuruti semua perkataan Dwight tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. I need to see your books. Can I just wait it out over here, please? Begitu melihat catatan transaksi toko yang cukup besar, Dwight langsung berkata kalau mulai sekarang dia akan mengambil 20% keuntungan setiap minggu dari pemasukan toko, di mana sebagai gantinya dia akan menjadi partner bisnis Body dan memberikan perlindungan untuk tokonya yang sebenarnya juga sama sekali tidak diperlukan karena di sana semuanya sudah legal dan para pembeli hanya perlu menunjukkan kartu medisnya. Namun karena tidak berani melawan, Body akhirnya terpaksa setuju dengan tawaran tersebut. Do I have a choice? Absolutely not. Setelah mendapat uang yang agak lumayan dan diantar ke hotel prihatin, Dwight lalu meminta Tyson untuk menjadi supir pribadinya. Tidak hanya itu, dia juga memintanya sekalian membeli mobil secara cash agar besok dia bisa mulai antar jemput dengan mobil baru yang lebih mewah ala mafia. I need you here tomorrow morning at 10 a.m. All right, you got it, boss. Singkat cerita, keesokan harinya, Tyson kembali datang menjemput Dwight tepat di jam yang dia minta kemarin, namun tanpa membawa mobil arogan totot dengan stiker ormas seperti seharusnya, di mana Tyson berkata kalau dealer mobil yang dia datangi menolak untuk menjual mobil itu kepadanya karena mereka curiga kalau Tyson adalah seorang pengedar. Mendengar hal itu, Dwight pun langsung meminta Tyson untuk segera mengantarkannya ke tempat tersebut. Begitu sampai di sana, Dwight kembali menggunakan cara mafia untuk mengancam si pemilik dealer dengan memberikannya tawaran rugi untuk membeli mobil yang dia inginkan. Di mana lagi-lagi karena warga di kota itu tidak terbiasa dengan tindak kriminal, orang itu akhirnya menuruti perkataan Dwight begitu saja dan memberikan mobil yang dia mau. The
Black Navigator. Setelah kejadian itu, Dwight lalu pindah ke hotel terbaik yang ada di kota dan semakin merasa di atas angin karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau di kota itu. Lalu untuk menguatkan posisinya, dia tetap butuh banyak kenalan di mana malam harinya dia pergi ke sebuah bar lokal untuk membuat koneksi lain yang mungkin akan berguna baginya. We're gonna go see Bodie. Di tempat ini, dia kemudian berkenalan dengan Mitch, pemilik bar yang kebetulan juga adalah seorang mantan napi sama seperti Dwight, sehingga mereka berdua langsung akrab dan mulai banyak ngobrol satu sama lain. Dwight. Lalu di tengah percakapan mereka, seorang perempuan muncul untuk mengajaknya berkenalan. Mbak-mbak ini bernama Stacy, di mana dia sedang mencari jodoh untuk move on dari mantan suaminya dan melihat Dwight sesuai dengan kriterianya. Dari sana mereka berdua kemudian semakin dekat sampai dia menyadari bahwa Dwight telah berumur 70-an tahun yang membuatnya langsung pamit. 75. You know what? I'm gonna go. Sialnya lagi, ternyata Stacy merupakan seorang anggota ATF seperti agen FBI tapi khusus menangani alkohol dan kepemilikan senjata api. Dia baru menyadari keesokan harinya kalau orang yang dia kencani kemarin merupakan seorang mafia dari New York yang baru saja keluar dari penjara dan pindah ke kotanya, di mana semua catatan kriminalnya bahkan telah hampir kadaluarsa. I got a rap sheet in front of me. It goes back to before the Beatles. Meskipun begitu, Dwight tetap masuk dalam daftar pantauan polisi lokal di mana hal itu akan menjadi masalah jika mereka mengetahui kalau Stacy sempat hangout dengan orang itu. Figure it out. Sementara itu, Dwight yang masih membiasakan diri setelah 25 tahun di Bowie yang kalau sekolah dari SD sampai kuliah aja nggak selama itu, diperlihatkan dia masih beradaptasi dengan banyaknya perubahan yang terjadi termasuk internet yang dia gunakan untuk mencari info tentang anaknya yang sudah lama hilang kontak. Sayangnya untuk mendapatkan info yang dia butuhkan, Dwight memerlukan sebuah kartu kredit sehingga dia memutuskan untuk segera membuka rekening di sebuah bank. Sebelum berangkat ke bank, Dwight minta diantar terlebih dahulu ke toko herbal untuk mengambil uang dari Bodhi, di mana Bodhi yang agak mulai risih dengan terpaksa tetap memberikan uangnya sambil menanyakan sebenarnya apa keuntungan yang akan dia dapatkan dengan rutin membayar sejumlah uang kepada Dwight. Disinilah Dwight kemudian meminta alamat supplier dari bahan baku Bodhi dan mengatakan kalau dia akan membuat kesepakatan baru yang lebih menguntungkan dengan orang tersebut. Dia juga sudah merencanakan beberapa investasi baru untuk mereka berdua agar uang yang mereka miliki aman dari pihak kepolisian. You rearranging mine. You're pretty friggin'. Setelah mengambil uang dari Bodhi, dia kemudian langsung menuju bank untuk membuka rekening baru yang sayangnya lagi-lagi akibat sudah terlalu lama di penjara, SIM-nya sudah mati sejak kerusuhan tahun 98 yang membuatnya akhirnya mau nggak mau harus membuat SIM baru agar dia bisa membuka rekening bank. Don't you think? Jadi karena Dwight di sini terlalu malas mengikuti prosedur pembuatan SIM yang repot nggak kayak di sini, dia pun kemudian melakukan hal yang umumnya dilakukan juga oleh warga dari negara berkembang. Dan seketika itu juga dia langsung mendapatkan SIM sementara sambil menunggu jadwal praktek untuk formalitas. Looks like there's an opening early next week. Sementara itu, Stacy yang masih penasaran dengan Dwight kemudian menelpon rekannya untuk menanyakan info yang lebih valid mengenai Dwight, di mana rekannya itu kemudian mengkonfirmasi kalau Dwight memang seorang mantan petinggi dari kelompok mafia di New York yang baru saja bebas dari penjara karena 2 kasus pembunuhan. Brooklyn, New York, July 1947. Merasa kalau ada yang harus diperjelas sebelum para atasannya tahu, Stacy lalu memutuskan untuk kembali menemui Dwight di hotelnya di mana dia memberitahukan Dwight tentang identitas aslinya yang merupakan seorang agen ATF. Dia juga menanyakan tujuan Dwight yang tidak lain adalah seorang mantan jenderal mafia pindah ke sebuah kota kecil yang tentu saja Dwight tidak bisa menjawab hal itu. Meskipun begitu, Stacy tetap memperingatkan agar Dwight tidak berbuat macam-macam karena jika sampai Dwight benar-benar berurusan dengan kepolisian lokal, dia tidak akan membantunya. You get jammed up here, there's nothing I can do to help you out, Mike.
Di sisi lain, diperlihatkan seorang pria bernama Arman yang merupakan mantan anggota mafia bawahan Dwight 25 tahun yang lalu dan selama ini mengasingkan diri di kota tersebut. Di sini, dia tidak sengaja melihat Dwight saat sedang berada di mall dan memastikannya dengan menelpon seseorang di mana dia ketakutan karena mengira kalau Dwight datang ke Tulsa untuk memburunya. Sehingga dia berusaha mencari info mengenai hal itu sebelum Dwight yang lebih dulu menemukannya. That's him. Kembali beralih ke Dwight di mana dia bersama dengan Body pergi menemui seseorang bernama Jimmy, seorang supplier sekaligus petani ganjil untuk menegosiasikan penawaran kerjasama baru agar mereka bisa meningkatkan bisnisnya masing-masing. Never been on life support? Hey, take it easy, guys. Come on. Dengan bermodalkan aura seorang mafia dan pengalaman bisnisnya di bidang ilegal, Dwight bisa dengan sangat baik melakukan negosiasi dengan Jimmy di mana hanya dengan sedikit ngobrol, mereka langsung akrab dan Dwight bisa mendapatkan harga yang lebih murah pada pengiriman selanjutnya. This is delicious, by the way. I have to do the math. Dari sana, Dwight lalu kembali ke hotel dan mendapatkan sebuah paket COD kartu ATM miliknya yang akhirnya selesai dibuat. Tanpa membuang banyak waktu, dia pun langsung menggunakan kartu itu untuk mendapatkan info mengenai anaknya dan memberanikan diri untuk menelponnya saat itu juga. Sayangnya, setelah puluhan tahun putus kontak selama dirinya di penjara, anaknya yang bernama Tina yang bahkan Dwight tidak tahu dia sudah berkeluarga justru menolak berbicara dengannya karena sudah terlanjur kecewa kepada ayahnya. I stopped seeing her because it was too hard on me. Singkat cerita, setelah mendapatkan penawaran baru dari Jimmy si supplier, Dwight dan Body langsung mengupgrade toko mereka menjadi lebih besar dan mulai menjual barang herbal jenis lain yang disamarkan. Lalu saat sedang mendatangi acara opening di toko tersebut, Dwight melihat ada sekumpulan anak muda yang liut menggunakan gas balon di mana menurut Body itu adalah gas ketawa dan hal itu memang sedang tren di sana. Dia juga mengatakan kalau dalam waktu dekat akan ada pasar malam di mana anak-anak muda itu biasanya rela membayar lumayan tinggi hanya untuk mendapatkan balon tersebut. They sell it for 10 at Ogallala Land. Mendengar hal itu, otak bisnis Dwight pun kembali menyala di mana dia kemudian pergi menemui Mitch di barnya dan setelah menghitung keuntungan $100.000 hanya dari jualan balon gas selama 3 hari, Dwight langsung mengajaknya bekerja sama untuk menjual gas balon tersebut karena dengan memanfaatkan koneksi Mitch sebagai seorang pemilik restoran, seharusnya dia bisa membeli gas ketawa dalam jumlah besar secara legal. If you had a sudden need for a ton of whipped cream, I just might. Keesokan harinya, Dwight diperlihatkan pergi menjalani ujian praktek SIM dengan seorang penguji menggunakan mobilnya, di mana awalnya semua berjalan lancar seperti biasa, namun saat mereka baru saja selesai, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti tepat di samping mobilnya dan langsung menembakkan pistol beberapa kali ke arah mobil Dwight. Untungnya tidak ada satupun dari tembakan itu yang mengenai mereka. Oh God! Oh God! Oh God! Lalu, alih-alih menyelamatkan diri, Dwight justru langsung tancap gas untuk mengejar mobil tersebut yang lumayan membuat kekacauan di tengah kota. Sialnya, mobil itu tetap berhasil lolos karena ketutupan mobil box dan berhubung si penguji yang duduk di kursi penumpang panik karena mengalami cedera, Dwight akhirnya menghentikan pengejarannya sambil menulis nomor plat mobil tersebut. shut the fuck up. Sejak kejadian itu, tentu saja Dwight harus berurusan dengan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Untungnya sebelum polisi mencari kesalahan untuk menahannya, Stacy muncul dan menggunakan wewenangnya untuk membawa Dwight pergi dari sana dengan alasan kalau Dwight sedang dalam pengawasan khusus dari departemennya. Meskipun sebelumnya Stacy sendiri yang mengatakan kalau dia tidak akan menolong Dwight jika dirinya berurusan dengan pihak kepolisian. You know, you didn't have to buy me dinner. Keesokan harinya, Dwight langsung membuat list pihak-pihak yang kemungkinan melakukan hal itu dan orang pertama yang ada di pikirannya adalah bawahan Chiki, anak mantan bosnya di New York yang tidak senang dengannya setelah dia meninjunya kemarin. Namun, Chiki menegaskan kalau dia dan anak buahnya sama sekali tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. You with the 9 fucking lives.
Tidak cukup sampai di situ, dia juga kembali menemui penguji SIM-nya yang sedang dirawat di rumah sakit, memberinya sejumlah uang untuk kompensasi sekaligus sedikit memaksa agar dia membantunya mencari info mobil yang menyerang mereka dengan menggunakan relasinya di dinas perhubungan secara diam-diam. These are the first 4 numbers on the plate. Dari sini, sadar kalau keadaan akan mulai berbahaya, Dwight juga berniat memecat Tyson karena dia tidak mau Tyson dan keluarganya justru terkena masalah mengingat mobil yang biasa mereka pakai seringkali berada di rumah Tyson. Namun Tyson justru menolak menjadi dirinya yang dulu, dia tetap ingin bekerja dan mengambil resiko untuk mengubah hidupnya. So, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menyewa mobil baru sementara mobil mereka diservis. I want a new car. Singkat cerita, Dwight mendapat telepon dari penguji SIM sebelumnya yang telah mendapatkan lokasi mobil yang digunakan dalam aksi penembakan, di mana mobil itu terparkir dan sudah dalam kondisi setengah gosong akibat dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Untungnya setelah memeriksa bagian dalam mobil yang masih belum sepenuhnya terbakar karena saat dibakar jendelanya ketutup, nggak ada udara, di mana Dwight sempat menemukan bekas potongan emblem dari sebuah peternakan kuda yang berada tidak jauh dari sana. So, untuk mendapatkan info lebih lengkap, Dwight pun segera pergi menuju tempat tersebut sendirian mengingat keadaan akan bisa menjadi berbahaya. Di sini, Dwight lalu menemui pemilik peternakan kuda itu yang bernama Margaret, di mana Dwight berpura-pura menjadi seorang DC yang sedang mencari sebuah mobil. Sayangnya, di sini Margaret tidak memberikan info apapun yang bisa membantunya sehingga Dwight akhirnya memutuskan untuk diam-diam memantau tempat tersebut. Dan disinilah dia akhirnya melihat Arman, seseorang yang dulu dia kenal saat masih aktif menjadi seorang mafia. Awalnya, Dwight berniat untuk langsung menghabisi Arman saat itu juga. Namun, begitu melihat ada seorang bocil yang keluar dari rumahnya, Dwight langsung mengurungkan niatnya tersebut dan menunggu hingga keesokan harinya. Singkat cerita, saat hanya Arman yang tinggal sendiri di rumah, Dwight langsung menodongkan pistol ke arahnya sambil menginterogasi soal aksi penembakan sebelumnya. Di sini, Dwight mengira kalau Arman diperintahkan oleh Chiki untuk menghabisinya, yang justru membuat Arman bingung karena dialah yang mengira kalau Dwight datang ke kota itu untuk menghabisinya. Jadi, sebelum keduluan, dia memutuskan untuk lebih dulu melimpet Dwight tempo hari. Intinya, hal itu hanya sebuah kesalahpahaman di mana Arman menjelaskan kalau dulu saat Dwight di penjara, bos mereka atau ayahnya Chiki sempat berusaha menjebaknya karena mengira kalau Dwight akan berkhianat. Saat itu, Arman berusaha mencari cara untuk memberitahu Dwight, namun dia kesulitan karena tidak bisa mendapat akses ke penjara. Oleh karena itulah, dia kemudian memutuskan untuk kabur keluar kota karena mengira bos mereka akan menghabisinya jika dia tahu kalau Arman mengetahui hal itu. That's why I skipped town. Life. Berhubung hal itu hanya sebuah kesalahpahaman, Dwight akhirnya memaafkan Arman, namun dengan syarat dia kini kembali menjadi bawahannya dan harus menyetor uang setiap minggu terserah bagaimana caranya. Envelope every Saturday. We'll start at $300 a week. Setelah menemui Arman, Dwight lalu kembali ke bar dan bertemu dengan Mitch untuk mengambil pesanan gas ketawa yang diminta olehnya, dan setelah berhasil mengumpulkan beberapa tangki, dia lalu menyuruh Tyson, Body, dan yang lainnya untuk mulai menjualnya di festival pasar malam. Ready to roll out. Yeah. Sempat terjadi sedikit kendala di mana Tyson dan yang lainnya didatangi oleh 2 orang anggota geng motor yang menanyakan soal izin mereka berjualan di tempat tersebut karena menurut mereka wilayah itu adalah teritori mereka. Meskipun begitu, kedua orang itu tidak melakukan apapun pada mereka dan memilih untuk mundur terlebih dahulu untuk melaporkan hal itu pada bos mereka. Tapi begitu melapor pada bos mereka yang bernama Walt Tripp, kedua orang itu justru dipukuli karena dianggap sebagai pecundang yang tidak berani mengambil keputusan sendiri mempertahankan wilayah mereka. Jadi sebelum Dwight dan kelompoknya mulai menjual gas ketawa di festival tersebut, geng motor itu sudah lama berjualan di sana. Bahkan selain menjual gas ketawa, kelompok itu juga sudah dipantau oleh ATF, Stacy, dan yang lainnya karena terindikasi sebagai kelompok kriminal bersenjata yang harus diwaspadai.
Lalu keesokan harinya, Waltrip memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Body dan yang lainnya di pasar malam dan mengambil semua tabung gas dan juga uang mereka dengan maksud untuk memberi pelajaran agar komplotan Dwight dan yang lainnya tidak lagi mengganggu wilayah teritorial mereka. Namun begitu Body melaporkan hal itu kepada Dwight, dia justru berpikiran lain dan langsung mengumpulkan orang-orang untuk melakukan aksi balas dendam. Bahkan ayahnya Tyson yang sebenarnya dari awal tidak setuju anaknya bergaul dengan Dwight, justru ikut datang dan membantu mereka membalas orang-orang yang telah mengejar anaknya. Don't tell my son what to do. Come on! Dan akhirnya tawuran antar geng pun terjadi di festival pasar malam, di mana meskipun kelompok Dwight di sini sebenarnya kalah jumlah, namun karena membawa pentungan, mereka berhasil menghajar beberapa anggota geng motor yang ada di sana dan mengambil kembali tabung-tabung mereka. Setelah kejadian itu, Dwight yang selama di penjara memutus kontak dengan keluarga dan saudara-saudaranya, lalu memutuskan menghubungi kembali adik perempuannya untuk sekedar meminta maaf dan memberikan kabar. Namun saat itu, dia justru diberitahu kalau kakak mereka sedang dirawat di rumah sakit karena sakit parah yang dideritanya. Mendengar hal itu, Dwight sempat menawarkan diri untuk datang menjenguk. Namun adiknya berkata kalau Dwight tidak perlu melakukannya. Meskipun begitu, dia tetap akan memberikan update mengenai kondisi kakak mereka kepada Dwight. Sayangnya tidak lama setelah Dwight menghubungi adiknya, dia kembali ditelepon oleh adiknya yang mengabarkan kalau kondisi kakak mereka sudah semakin parah dan mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di mana Dwight diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan kakaknya tersebut dan meminta maaf karena selama 20 tahun terakhir tidak lagi menghubunginya. We'll catch you later, Joe. Singkat cerita, setelah mendapat kabar kalau kakaknya akhirnya telah wafat, Dwight lalu memutuskan kembali ke New York untuk melayat, di mana setelah sekian lama, dia akhirnya kembali bertemu dengan Joanna, adiknya dan juga anaknya yang bernama Tina, meskipun saat itu dia masih menolak untuk berbicara dengannya. Joanna yang menyadari hal itu pun berusaha menghibur Dwight sambil mengajaknya bicara di luar dan memberitahukan tentang perkembangan kehidupan Tina selama ini setelah Dwight memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum kakaknya. They're great. The sympathetic ear. Tidak berselang lama, Dwight kemudian juga mendapat telepon dari Chicky yang kembali marah-marah setelah mengetahui kalau Dwight sedang berada di New York tapi tidak menjenguk ayahnya alias mantan bos Dwight dulu yang juga sedang menjalani rawat inap karena kondisinya sedang menurun. Meskipun Chicky tahu kalau Dwight pulang untuk melayat almarhum kakaknya, namun dia juga tetap menuntutnya untuk paling tidak datang menjenguk ayahnya. Remember your first and highest obligation. Karena sudah ditelepon langsung, Dwight akhirnya memutuskan untuk menyempatkan diri mampir ke rumah sakit meskipun hanya untuk sekedar formalitas mengingat semua perlakuan mereka yang seolah menelantarkannya dan melupakan pengorbanannya selama 25 tahun di penjara. No, to make you George Washington, you know that, right? Setelah sedikit basa-basi di rumah sakit, Dwight kemudian mampir ke toko bunga milik Tina sebelum kembali ke Tulsa, di mana awalnya dia hanya ingin mengajaknya berbicara, meminta maaf padanya dan berpamitan meskipun dia sadar kalau anaknya itu mungkin masih belum bisa memaafkannya. Hey, that's not nothing. Stop. To move past this. Tanpa diduga, Tina justru menceritakan alasan kenapa dia sangat membencinya karena dulu sewaktu Dwight masih berada di dalam penjara, dia meninggalkan beberapa hutang yang membuat Tina dan ibunya kesulitan untuk membayar hingga dia sempat beberapa kali didatangi oleh salah satu rekan mafia ayahnya yang awalnya diperintahkan untuk sesekali mengurus Tina dan ibunya saat Dwight berada di dalam penjara. Namun pada suatu hari, orang itu justru gelap mata dan melakukan sesuatu kepadanya. Nico. Mendengar hal itu, Dwight pun seketika langsung emosi dan menanyakan siapa orang yang dimaksud. Alih-alih mendukung tindakan ayahnya setelah memberitahukan siapa orang yang melakukan hal itu kepadanya, Tina justru mengatakan kalau dia sudah tidak mau membahas apapun lagi soal masalah itu dan meminta Dwight berjanji untuk tidak bertindak nekat. Promise me. Tapi namanya juga seorang ayah,
pasti tidak akan tinggal diam begitu mendengar kabar seperti itu menimpa anaknya, di mana tanpa banyak bicara, Dwight langsung pergi meninggalkan Tina dan bergegas ke rumah sakit. Namun dia tidak menemukan satu orang pun ada di sana, sehingga dia kemudian memutuskan untuk masuk ke kamar bosnya dan menanyakan hal itu langsung kepadanya. They took to the club. The sympathetic ear. Awalnya, Dwight mencoba bersikap tenang ketika berbicara dengan bosnya mengingat kondisinya yang saat itu sedang drop. Namun di sini Dwight tetap tidak bisa menahan amarahnya dan langsung to the point menanyakan apakah dia mengetahui kejadian yang menimpa anaknya mengingat dulu bosnya pernah bersumpah untuk menjaga istri dan anak Dwight selama dia di penjara. Sayangnya, bosnya pun sama kagetnya dengan Dwight begitu mendengar kabar tersebut sehingga dia akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri. No, what? Dari sana, Dwight langsung pergi ke kediaman Chiki untuk mencari pelaku yang tidak lain adalah anak buah Chiki dan tanpa menghiraukan keberadaan Chiki dan anak buahnya yang lain, dia langsung menghabisi orang tersebut di depan rekan-rekannya dengan membabi buta. Beralih ke Tulsa sesaat setelah ditinggal Dwight pergi ke New York, Waltrip dan anak buahnya diperlihatkan mulai melakukan pergerakan untuk memburu Dwight dan komplotannya dengan menyuap 2 orang polisi lalu lintas untuk mencari mereka. Dan hanya dengan bermodalkan nomor plat kendaraan, tidak butuh waktu lama mereka langsung menemukan mobil Dwight yang saat itu sedang dikendarai oleh Tyson. Sayangnya karena Dwight ternyata tidak ada di dalam mobil tersebut, mereka pun akhirnya membuat masalah agar bisa menahan Tyson dan menggali info darinya mengenai siapa sosok Dwight yang berani-beraninya mengganggu wilayah teritorial mereka. The Constitution. Stole his vehicle. Sementara Tyson ditahan di polsek, salah satu polisi juga mengambil HP milik Tyson dan dari sana mereka mendapatkan info tentang Body dan menculiknya. Namun alih-alih membawanya ke polsek seperti Tyson, polisi itu justru menyerahkannya langsung kepada Waltrip karena mengira kalau dialah orang yang mereka cari. Di sini, Waltrip lalu meminta Body untuk menceritakan siapa Dwight dan apa hubungannya dengan dirinya karena menurut histori panggilan yang ada di HP Tyson, dia cukup sering berhubungan dengan mereka. Body pun menjelaskan kalau dia dan Dwight hanya sebatas rekan bisnis dan bahkan faktanya, sedari awal dia hanya diperas oleh Dwight dan dipaksa untuk memberikan sejumlah uang kepadanya setiap minggu. Oleh karena itu, dia akan dengan senang hati menyampaikan pesannya kepada Dwight jika ingin bertemu dengannya. But not quite yet. Setelah selesai dengan teror tersebut, Body lalu dibawa ke bar oleh para polisi itu untuk menemui Mitch, di mana awalnya mereka juga bermaksud untuk membawanya kepada Waltrip. Namun tidak seperti Tyson dan Body, Mitch yang merupakan seorang mantan napi sama sekali tidak takut dengan kedua polisi korup tersebut dan justru menantang mereka berdua jika berani macam-macam di tempatnya. Mendengar hal itu, kedua polisi itu pun justru langsung ciut dan akhirnya melepaskan Body. Fucking cottage cheese asses out of here. What's going on? Kabar perselisihan tersebut kemudian juga sampai ke Stacy lewat informannya yang juga merupakan salah satu anggota geng motor Waltrip karena beberapa waktu belakangan ini ATF memang sedang aktif memantau pergerakan mereka karena terindikasi kepemilikan senjata api yang tidak terdaftar. Namun informannya justru menceritakan tentang permasalahan mereka dengan Dwight karena mengira kalau ATF mungkin juga akan tertarik dengannya. You got a name? Sebenarnya, Stacy sudah berusaha untuk mengalihkan topik dan mengatakan kalau mereka seharusnya tetap fokus pada penyelidikan geng motor tersebut. Namun sesuai prosedur, mereka tetap harus meneruskan info tersebut kepada FBI, ditambah sebelumnya mereka memang mendapat surat edaran mengenai keberadaan Dwight di kota tersebut. Can we just focus on when you're shaking down some fucking weed guy? Di sisi lain, diperlihatkan Chiki yang sedang dimarahi habis-habisan oleh ayahnya begitu dia keluar dari rumah sakit setelah mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya Dwight. Dia bahkan dengan keras mengingatkan Chiki karena Chiki justru berniat untuk menghabisi Dwight setelah membunuh rekannya tanpa ada intro sama sekali yang sebenarnya juga tidak akan terjadi jika dulu Chiki bisa mengatur anak buahnya dengan benar. Skinned him alive.
Sementara itu, sebelum Dwight kembali ke Tulsa, dia memutuskan mampir ke tempat Tina untuk meminta maaf padanya atas apa yang telah terjadi, di mana Tina langsung menyadari apa yang baru saja dilakukan oleh ayahnya dan justru jadi khawatir kalau setelahnya dia akan menjadi target balas dendam Chiki dan yang lainnya. Meskipun Dwight yakin kalau mantan bosnya tidak akan membiarkan hal itu, namun jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, Dwight berjanji kalau dia tidak akan tinggal diam. Singkat cerita, Dwight akhirnya kembali ke Tulsa dan menemui Mitch, di mana dia kemudian mendapat laporan tentang kejadian yang menimpa Body sebelumnya. Mendengar hal itu, Dwight juga menyampaikan kalau sebelumnya dia telah dihubungi oleh Arman yang mendapat pesan dari rekannya dan meminta mereka untuk mengadakan pertemuan dengan Waltrip. Dari sana, mereka berdua pun akhirnya pergi menemui Waltrip untuk menyelesaikan permasalahan di antara kedua kubu. Sampai akhirnya mereka berdua pun bertemu di sebuah gudang di mana Waltrip yang merasa lebih dulu menguasai kota itu lalu mencoba memperingatkan Dwight untuk tidak mengganggu aktivitasnya. Namun dia juga menawarkan kepada Dwight izin untuk mencari uang di wilayahnya jika dia mau membagi beberapa persen keuntungan dari setiap aktivitas yang dia lakukan. Merasa kalau dia tidak perlu tunduk kepada siapapun, Dwight pun dengan santai menjawab kalau tidak ada pihak yang menguasai wilayah itu dan dia tidak harus melapor kepada siapapun tentang apapun yang mereka lakukan. Di mana penolakan tersebut secara tidak langsung merupakan tantangan kepada Waltrip yang memaksanya untuk melakukan dengan cara yang lebih tegas. Sementara itu, Tina yang diperlihatkan mulai diteror lewat telepon misterius yang terus mengganggunya. Awalnya dia mengira kalau itu hanya telepon dari bank yang menawarkan kartu kredit. Namun setelah beberapa kali tidak berhenti, dia mulai berpikir kalau itu adalah perbuatan Chiki dan anak buahnya. So begitu Dwight menelpon untuk menanyakan kabarnya, dia langsung menceritakan hal itu karena khawatir akan keselamatan keluarganya. Why? You said everything was gonna be okay. Mendengar hal itu, Dwight pun langsung menghubungi Goody, rekan mafianya dulu yang sekaligus penasihat bos mereka untuk memastikan kalau mereka tidak berbuat macam-macam dengan Tina. Dan untuk meluruskan semuanya, Dwight kemudian juga mengundangnya untuk datang ke Tulsa jika memang Chiki dan yang lainnya masih belum terima dan membutuhkan klarifikasi atas tindakannya sebelumnya. Where you going? Setelah mendapat telepon dari Dwight, Goody kemudian langsung menyampaikan hal itu kepada bosnya. Meskipun Chiki berpikir kalau itu adalah sebuah jebakan, namun bosnya yang mengetahui sifat Dwight tidak akan melakukan hal itu. Dia justru menyuruh Goody untuk segera pergi ke Tulsa dan meluruskan masalah mereka, hitung-hitung cek ombak sekaligus melihat progres yang dibuat oleh Dwight di kota tersebut. I'm all his. Kembali ke Tulsa setelah Dwight dan yang lainnya mulai berkumpul kembali di bar. Pada momen itu, Dwight sempat menawarkan Mitch untuk merenovasi tempat itu bukan hanya menjadi sebuah bar, tapi juga pusat hiburan dan perjudian pertama di Tulsa. Some dancers. The food's pretty good here. Lalu tidak berselang lama setelah bar itu tutup, mereka tiba-tiba mendapat serangan dari salah satu anak buah Waltrip yang diperintahkan untuk meneror tempat itu. Serangan itu hanya bertujuan sebagai peringatan, namun karena Dwight dan yang lainnya masih ada di dalam, mereka akhirnya terpaksa mengambil tindakan dengan melakukan serangan balik hingga orang itu akhirnya justru tewas. You got yourself a partner. I thought it over. Good to hear it. Karena bisa dibilang sudah terlanjur basah setelah menghabisi salah satu anggota geng motor yang dikirim untuk mengintimidasi mereka, Dwight akhirnya mengirim kembali jaket orang tersebut sebagai pesan kepada Waltrip untuk menegaskan kalau dia memang tidak main-main. Sialnya, orang yang dihabisi oleh Dwight ternyata adalah pacar dari informan Stacy, yang mana hal itu membuatnya langsung histeris begitu mengetahui kalau pacarnya telah tewas terbunuh. Karena panik dan gak tahu harus gimana, perempuan itu lalu menelpon Stacy untuk memberitahukan kejadian tersebut dan berkata kalau dia sudah tidak ingin lagi berada di sana karena sebenarnya dia juga takut kepada Waltrip dan hanya merasa aman karena pacarnya juga ada di geng itu.
Mendengar hal itu, Stacy kemudian memintanya untuk datang ke sebuah lokasi dan menceritakan kejadian itu secara langsung padanya, karena jika hal itu menyangkut Dwight, sebisa mungkin dia harus menutupinya agar informasi tersebut tidak langsung diketahui oleh rekan agen ATF-nya yang lain. Begitu sampai di lokasi, perempuan itu seketika langsung menangis dan berkata kalau dia sudah tidak ingin lagi berada di geng motor tersebut karena merasa tidak aman. Sayangnya, Stacy tidak bisa mengizinkannya karena perempuan itu masih terikat kontrak dengan mereka. Oleh karena itu, Stacy pun memintanya untuk sekali lagi kembali dan mendapatkan sebuah bukti yang memberatkan Waltrip agar ATF bisa segera menangkapnya dan menutup kasus tersebut. So dari sana, perempuan itu pun langsung kembali ke markas geng motornya dan diam-diam menggeledah ruangan Waltrip untuk mencari sebuah laptop yang dia yakini berisi data-data penting milik bos geng motor tersebut. Sayangnya baru saja dia menemukan laptop yang dia cari dan memeriksa isi di dalamnya, Waltrip tiba-tiba muncul di sana dan walaupun sudah menggunakan jurus 1000 alasan, perempuan itu ujung-ujungnya tetap wassalam juga. Kembali beralih ke Tina setelah beberapa kali menerima telepon gak jelas. Apa yang ditakutkannya selama ini akhirnya kejadian juga, di mana pada suatu malam suaminya diserang oleh orang tidak dikenal saat baru saja selesai parkir mobil hingga dia harus dirawat di rumah sakit. Meskipun Tina sendiri tidak tahu siapa orang yang menyerang mereka, namun karena ketakutan dia tetap memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Is that Joanne? Is she with you? Mendengar kabar tersebut, Dwight yang khawatir lalu sempat meminta Tina untuk membawa keluarganya pindah ke Tulsa yang paling tidak akan membuat mereka aman karena berada di dekatnya. Saat itu, Tina masih menolak tawaran Dwight karena merasa kalau kejadian itu hanyalah perampokan biasa yang kebetulan menimpa mereka. Lagi pula, bisnis dan pekerjaan mereka juga ada di kota itu dan akan sulit untuk pindah dan memulai semuanya dari nol lagi. Namun setelah malam harinya dia kembali menerima telepon gak jelas, Tina akhirnya memutuskan untuk membicarakan usul dari ayahnya untuk pindah ke Tulsa bersama dengan suaminya. How do you feel about moving? Kembali beralih ke Tulsa, diperlihatkan Goody yang bisa dibilang dia adalah salah satu anggota dari mantan bos Dwight di New York yang paling masuk akal, di mana dia akhirnya sampai di Tulsa dan dibuat terkejut ketika melihat Arman yang dulunya juga merupakan rekan mafianya sebelum akhirnya dia menghilang begitu saja. Relax. I work with Dwight now. Dari sana, mereka lalu membawa Goody ke bar untuk bertemu dengan Dwight, di mana ketika pertama kali melihat Goody, Dwight langsung menuntut penjelasan atas teror dan penyerangan yang dialami oleh anaknya. Namun di sini, Goody ternyata juga sama-sama kaget dan mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu menahu soal hal itu. Lagi pula, bos besar mereka sebelumnya juga sudah memberikan perintah untuk tidak melakukan apapun kepada Tina dan menurutnya, Chiki tidak akan mungkin melanggar perintah tersebut. Setelah merasa kalau perkataan Goody bisa diterima, Dwight akhirnya melunak dan menyambut kedatangannya di sana dengan baik. Drink for you? Malam harinya setelah Goody sampai di penginapannya, dia lalu menelpon Chiki yang berada di New York untuk memberitahukan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Dwight mengenai Tina, di mana Chiki secara tegas menyangkal tuduhan tersebut. Karena segan, Goody pun kemudian lanjut ke topik lain yang intinya mengabarkan kalau Dwight terlihat baik-baik saja di Tulsa dan justru dia terlihat sedang membangun sesuatu yang besar. And now he's riled up with the son-in-law getting attacked. Di sisi lain, diperlihatkan Body dan rekan-rekannya yang akhirnya kembali ke toko herbal mereka setelah merasa kalau keadaan sudah mulai aman. Namun begitu sampai di sana, toko tersebut sudah bersih, tidak ada satupun dagangan ataupun uang yang tersisa setelah sebelumnya digeledah oleh FBI, di mana hal pertama yang dilakukan Body adalah mengecek tempat penyimpanan rahasia yang dia buat, di mana dia menyimpan sebuah flash disk di dalamnya. Namun ternyata semua barang dan uang yang berada di toko tersebut telah lebih dulu disembunyikan oleh Dwight, di mana dia berkata kalau inilah salah satu contoh kegunaan dia membayar 20% dari total keuntungan mereka setiap minggu. You're welcome.
Lalu keesokan harinya saat Dwight kembali datang mengunjunginya untuk memberitahukan ide investasi barunya dengan Mitch, sebuah kasino yang otomatis perizinannya akan membutuhkan banyak dana. Bodhi lalu memberitahukan Dwight sebuah fakta baru kalau sebenarnya Dwight bukanlah satu-satunya kriminal yang dalam tanda kutip bersembunyi di kota tersebut karena Bodhi selama ini ternyata menjalankan scam dengan mencuri Bitcoin di internet dan telah menghasilkan jutaan dolar dari aksinya tersebut. Who buy Bitcoin? Beralih ke Chiki setelah percakapannya dengan ayahnya dan juga Goody melalui telepon, Chiki kemudian menyadari satu hal bahwa ayahnya akan selalu membela Dwight apapun yang terjadi meskipun dia adalah anak kandungnya sendiri. So setelah melakukan banyak pertimbangan, Chiki akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah nekat yaitu dengan menghabisi ayahnya sendiri agar dia bisa memimpin organisasi mafianya secara penuh tanpa harus mempertimbangkan keputusan ayahnya. Lebih tragisnya lagi, Chiki mengumumkan kematian ayahnya adalah karena serangan jantung dan menuding Dwight sebagai akar dari permasalahan untuk menggiring opini agar orang-orang di sekitarnya semakin membenci Dwight dan mendukung keputusannya mengasingkan dia ke Tulsa. Come on, Bitcoin. Sementara itu, karena konflik antara Dwight dan geng motor Wall Street semakin ruwet dan membuat situasi jadi agak memanas, dia merasa kalau sudah saatnya rekan-rekannya mulai membawa senjata untuk berjaga-jaga. Sayangnya meskipun sudah dilatih bagaimana caranya menggunakan pistol, Dwight tetap khawatir dan tidak yakin dengan rekan-rekannya tersebut, di mana Mitch kemudian berinisiatif menawarkan agar Dwight juga merekrut beberapa rekan mantan napinya dulu yang bisa dijadikan sebagai tenaga keamanan tambahan. Selain itu, Dwight dan yang lainnya juga masih harus mengurus rencana renovasi bar milik Mitch, di mana dia bersama yang lainnya lalu pergi menemui Jimmy, si supplier bahan herbal, untuk membicarakan rencana tersebut. Dwight berencana menggunakan nama Jimmy untuk mengurus perizinan kasino yang akan mereka bangun, dan sebagai gantinya dia akan mendapatkan persenan dari setiap keuntungan yang akan mereka buat nantinya. It's so good. It's gonna first thing in the morning. Di sisi lain, Stacy yang sudah mulai kehabisan kesabaran kemudian memilih untuk melabrak Waltrip secara langsung dan menanyakan tentang nasib perempuan yang menjadi informannya. Namun tentu saja tanpa bukti apapun terkait hal itu, Waltrip bisa dengan santai mengelak semua tuduhan Stacy dan memaksanya kembali pulang dengan tangan kosong. What do you want from me? Begitu kembali ke kantor, Stacy yang kemudian diajak meeting oleh FBI untuk membahas aktivitas Dwight di Tulsa lalu menggunakan momen itu untuk mengalihkan mereka ke Waltrip dan mendesak mereka untuk segera melakukan penggerebekan. Dari informasi yang dia dapatkan, Waltrip dicurigai juga memiliki simpanan uang dalam jumlah besar yang bisa mereka gunakan sebagai bukti awal. Intinya, Stacy dan para FBI sengaja mencari alasan untuk menangkap Waltrip sebelum dia membunuh lebih banyak orang. Could be something there. Singkat cerita, mereka akhirnya segera melakukan penggeledahan di markas geng motor Waltrip. Tapi sayangnya saat itu hanya ada beberapa anggota geng motornya dan mereka tidak menemukan keberadaan Waltrip di sana, sehingga mereka hanya menangkap orang-orang itu dan menyita beberapa barang yang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka memang menemukan banyak sekali uang dalam bentuk kripto yang disimpan di laptopnya. Crypto, credit cards, real estate. Begitu mengetahui kalau markasnya sudah digerebek oleh FBI dan seluruh asetnya disita, Waltrip yang emosi pun kemudian langsung menghubungi dua polisi rekannya dan justru memerintahkan mereka untuk segera menangkap Dwight terserah bagaimana caranya. Karena menurutnya, Dwight adalah akar dari semua permasalahannya dan dia harus segera memberinya pelajaran. Thank us something. Want money? Di sisi lain, Dwight yang mulai berencana menjalankan bisnis besar di Tulsa kemudian diperlihatkan mulai dekat dengan seorang janda tajir bernama Margaret, pemilik peternakan kuda tempat Arman bekerja, di mana sebagai seorang bisnismen tentu saja Dwight akan membutuhkan beberapa koneksi ke orang-orang penting yang ada di kota tersebut darinya. Even this lemon, what tastes good. 9 years?
Lalu keesokan harinya saat Dwight sedang mengunjungi peternakan, dia sempat dikenalkan dengan mantan suami Margaret yang juga merupakan seorang pengusaha. Namun alih-alih mendapat koneksi, Dwight justru sempat mendapat sedikit intimidasi dari orang tersebut karena dia mengira Dwight berniat mendekati Margaret untuk memoroti hartanya. You're a fucking relic. Beralih ke New York, di mana Chicky yang secara resmi telah menggantikan posisi ayahnya sebagai bos, lalu diperlihatkan dia mulai menunjukkan arogansinya kepada salah satu rekan anggota keluarga mafia lain di acara takziah yang saat itu seolah tidak percaya dengan kelakuan Dwight yang telah di-framing oleh Chicky. Karena mau bagaimanapun juga, dulunya Dwight memiliki reputasi sebagai sosok yang loyal terhadap mendiang almarhum, di mana dia bahkan rela dipenjara selama puluhan tahun untuk melindunginya. Karena kejadian itu, Chicky mulai berpikir kalau Dwight mungkin akan menjadi masalah untuk kepemimpinannya di masa depan jika dibiarkan terus, di mana dia akhirnya membuat rencana untuk menghabisinya sebelum semua itu terjadi. Bersama rekan-rekannya, Chicky kemudian berencana pergi ke Tulsa dan menelpon Dwight untuk memberitahukan hal itu, di mana dia beralasan kalau dia ingin halal bihalal dan memulai semuanya dari nol lagi setelah kematian ayahnya, dan juga karena konflik yang terjadi di antara mereka membuat kelompok mafianya terlihat lemah di hadapan kelompok lain. Meskipun di sini Dwight sudah mencium bau-bau jebakan, namun dia tetap menerima tawaran Chicky dan mempersilahkannya untuk datang ke Tulsa kapanpun dia mau. Okay, you know where to find me. Chicky and Venezia. Sementara itu, selain semua permasalahan yang terjadi dengan kubu New York, Dwight juga masih harus berurusan dengan Waltrip yang kini sedang mengincarnya, di mana suatu ketika saat Dwight sedang OTW bersama dengan Tyson, mobil mereka dihentikan oleh dua polisi korup yang sebelumnya disuruh untuk menangkap Dwight. Namun karena Dwight sudah mengetahui siapa mereka dan juga reputasi mereka, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan justru mengancam balik kedua polisi itu yang membuat mereka memikirkan kembali apa yang mereka lakukan. Pussy Bodie. Lalu Waltrip yang menilai kalau kedua polisi itu tidak bisa diandalkan, akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri, di mana malam harinya dia kemudian pergi mendatangi Dwight yang kebetulan sedang bersama dengan Stacy, di mana baku tembak di antara mereka pun terjadi dengan sangat cepat. Sialnya salah satu tembakan tersebut justru mengenai Stacy. I'm gonna fucking annihilate that motherfucker! Setelah kejadian penembakan, Dwight yang juga ada di TKP terpaksa harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, sementara Stacy langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan karena Dwight mempunyai catatan kriminal sebagai seorang mantan mafia, dia sempat mengalami kendala di kantor polisi. Untungnya, Bodhi langsung mengirimkan seorang pengacara untuk menjemput Dwight sebelum polisi menggali info lebih lanjut tentang keterlibatannya dalam kasus penembakan tersebut. Dari sana, Dwight lalu menyempatkan diri pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Stacy yang sudah siuman karena luka tembaknya tidak terlalu parah. Meskipun begitu, Dwight berjanji kalau dia tetap akan menemukan Waltrip dan membalas perbuatannya. Di sini, Stacy berkata kalau hal itu akan percuma karena mungkin sekarang Waltrip sudah kabur ke luar negeri karena dari penggerbekan yang dilakukan agen ATF sebelumnya, mereka menemukan uang dalam jumlah yang besar di rekening kripto milik Waltrip. Selain itu, Stacy juga terancam akan dipecat dari pekerjaannya setelah hubungannya dengan Dwight diketahui oleh pihak kepolisian, yang artinya apa yang dia lakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Setelah kembali dari rumah sakit, Dwight lalu bertemu dengan Arman yang memberitahukan kalau Chicky dan anak buahnya sudah ada di Tulsa dan siap untuk melakukan pertemuan. Mendengar hal itu, Dwight lalu menawarkan agar Arman tidak usah ikut dalam pertemuan tersebut mengingat dulu dia punya urusan yang belum selesai dengan para mafia cabang New York. Namun Arman menolak tawaran itu karena setelah seumur hidupnya dia selalu bersembunyi, kali ini dia akan berusaha gentle untuk menghadapi permasalahannya. Singkat cerita,
Dwight bersama dengan rekan-rekannya akhirnya pergi menemui Chicky di hotel tempat mereka menginap, di mana pertemuan itu sama sekali tidak seperti yang direncanakan oleh Chicky. Di sini, Dwight justru mengancamnya secara langsung dan memintanya untuk tidak berbuat macam-macam karena Dwight sudah bukan lagi anggota dari keluarga mafianya, terutama setelah ayahnya Chicky meninggal. Dwight mengatakan kalau pada dasarnya, dari awal dia sudah menyadari alasan Chicky membuangnya ke Tulsa, yaitu untuk membiarkannya mati karena bisa dibilang Tulsa adalah kota terpencil di antah berantah yang tidak mungkin bisa diolah. Nice view. By the way, you're gonna die. Fuck that piece of shit. Dwight bahkan secara terang-terangan mengusir Chicky dari Tulsa dan memperingatkannya untuk tidak lagi menginjakan kakinya di sana karena sekarang Dwight sudah mempunyai orang-orang yang siap untuk melakukan apapun yang dia perintahkan. Namun untuk Goody, Dwight justru menawarkan kepadanya untuk berpindah kubu jika dia mau karena dia tahu kalau Goody yang nalarnya lumayan jalan sebenarnya juga tidak cocok dengan cara kerja Chicky. Malam harinya, Dwight kemudian mengumpulkan semua rekan-rekannya untuk memperkenalkan Goody yang telah bergabung dengan mereka, di mana momen itu kemudian juga digunakan sebagai penanda kalau mereka semua kini adalah bagian dari satu keluarga dan harus mendukung satu sama lain. Part of each other's family. Untuk menjalankan rencana bisnisnya membangun kasino dan pusat hiburan, mereka jelas membutuhkan dana yang besar dan pertama, Dwight pergi menemui Body untuk memberitahukannya sebuah ide, di mana sebelumnya Dwight mendapat info kalau Waltrip menyimpan banyak uang di rekening kripto miliknya dan berdasarkan hal itu, dia lalu meminta Body untuk meretas rekening tersebut selagi para agen ATF membawa laptopnya dan menguras semua uang di dalamnya. Meskipun sepertinya agak sulit, namun Body tetap menyanggupi permintaan Dwight dan berkata kalau dia akan mencobanya. It's a very strong maybe. Diperlihatkan di sini kalau Body yang diam-diam juga adalah seorang hacker, dia mulai meretas laptop milik Waltrip yang disita oleh agen ATF, di mana dia memancing agen yang membawa laptop tersebut untuk mengklik sebuah pesan email yang membuatnya bisa mendapatkan akses ke dalam rekening kripto tersebut dan menguras seluruh uang yang ada di dalamnya. Hey boss, you need to come see this. Saking banyaknya uang yang berhasil mereka ambil, Dwight bahkan sempat menyisihkan $1 juta atau kalau di sini sekitar 16 miliar untuk diberikan kepada Stacy. Hitung-hitung sebagai ganti dana pensiun yang tidak akan didapatkan oleh Stacy jika dia nantinya benar-benar dipecat dari kepolisian. Namun, aksi tersebut juga bukan tanpa resiko di mana Waltrip yang mengetahui kalau uangnya telah habis dikuras oleh kelompok Dwight pasti tidak akan tinggal diam dan akan berusaha merebutnya kembali. Malam harinya, Dwight yang sudah menyadari resiko tersebut kemudian mengumpulkan rekan-rekannya di bar milik Mitch dan benar saja, tidak berselang lama, Waltrip bersama dengan seluruh anggota geng motornya tiba di sana untuk menyerang mereka. Untungnya hal itu sudah diantisipasi oleh Dwight dengan memasang berbagai jebakan dan mempersiapkan senjata untuk masing-masing. Lalu begitu Waltrip mulai memasuki area bar, seketika itu juga tempat tersebut langsung berubah menjadi medan perang. Setelah aksi saling tembak-menembak, rombongan Dwight yang sudah mempersiapkan hal itu pun bisa mengungguli para geng motor tersebut tanpa adanya korban jiwa di pihaknya, di mana Waltrip yang berusaha kabur dari sana kemudian langsung dikejar oleh Dwight dan karena kalah besar, akhirnya Dwight berhasil memojokkan Waltrip dan menembak tepat ke arah kepalanya. Singkat cerita, 3 bulan berlalu setelah kejadian itu, diperlihatkan Tina bersama anak-anaknya yang akhirnya datang mengunjungi Dwight di Tulsa sekaligus untuk menghadiri acara peresmian kasino yang sudah mulai beroperasi. Namun, acara yang seharusnya berjalan menyenangkan itu harus berantakan karena tiba-tiba Stacy muncul dengan beberapa anggota FBI untuk menangkap Dwight. What the hell is going on? Jadi sebelumnya, Stacy yang sudah keluar dari rumah sakit kemudian dipanggil untuk menghadap atasannya di mana alih-alih dipecat, dia justru diperbolehkan melanjutkan tugasnya di kepolisian, namun dengan satu syarat, yaitu dia harus menyerahkan Dwight. Terlepas dari semua yang telah dilakukan Dwight kepadanya, Stacy ternyata tetap lebih memilih karirnya dan justru menyerahkan flash disk berisi $1 juta yang sempat diberikan oleh Dwight kepadanya.
Dengan begitu, FBI jadi punya cukup bukti dan Dwight pun akhirnya berhasil ditangkap dengan tuduhan telah menyuap seorang agen federal. 1947. Tell me this isn't happening again. Sorry, Tina. Karena kejadian itu, Dwight harus ditahan di polsek sebelum kasusnya naik ke pengadilan, di mana saat itu dia justru berkenalan dengan seorang pengusaha pembangkit listrik tenaga angin yang ditahan karena kasus penggelapan dana subsidi pemerintah senilai 200 miliar rupiah dan akhirnya mendapat hukuman 8 tahun penjara. 8 years. Di sini, Dwight justru seolah mendapat ilham dan selain karena tertarik dengan bisnisnya, Dwight yang kasihan melihat orang itu dibully oleh salah satu tahanan lain lalu memberikan tips and trik agar bisa bertahan di penjara berdasarkan pengalamannya. Yang intinya jika dia tidak bisa melindungi diri sendiri, carilah orang yang mau melindunginya. We can hire somebody who can. Singkat cerita, persidangan pertama Dwight akhirnya digelar di mana Tina yang tidak ingin melihat ayahnya di penjara lagi kemudian berkata kalau dia bersedia membayarkan uang jaminan agar Dwight tidak ditahan selama masa persidangan meskipun dengan biaya yang mahal. Lalu sejak saat itu, keberadaan Dwight di Tulsa jadi menarik perhatian banyak pihak sehingga identitasnya yang selama ini dia sembunyikan akhirnya mulai diketahui banyak orang. Meskipun begitu, bisnis mereka tetap berjalan seperti biasa di mana Mitch juga memperkenalkan sepupunya yang bernama Bigfoot, seorang tinggi besar yang nantinya akan menjadi salah satu bodyguard Dwight. Dan setelah mendapatkan jutaan dolar dari World Trip kemarin, Bodhi juga memindahkan toko herbalnya di tengah kota dan mengupgrade-nya menjadi salah satu toko herbal terbesar di sana. Sampai di sini, Dwight juga menceritakan kepada rekan-rekannya soal ladang pembangkit listrik tenaga angin milik seorang tahanan yang dia kenal di polsek sebelumnya. Menurutnya, jika mereka bisa mengambil alih perusahaan itu dan mendapatkan subsidi program energi hijau dari pemerintah, maka akan sangat membantu suplai uang yang mereka butuhkan untuk meningkatkan bisnis budidaya tanaman haram mereka sekarang. Forget men. Let's stick with the women, all right? Di sisi lain, hal itu juga membuat situasi Stacy menjadi tidak baik-baik saja karena merasa keselamatannya akan terancam. Meskipun sebenarnya Dwight sama sekali tidak ada pikiran untuk melakukan pembalasan, namun demi keselamatan anggotanya, pihak kepolisian juga mengirimkan 2 anggota FBI untuk mengawasi Dwight yang tentu saja membuatnya risih. Pull over. She put you away, right? Sampai akhirnya setelah terus diikuti, Dwight akhirnya memutuskan untuk diam-diam pergi ke rumah Stacy dan mengklarifikasi hal itu di mana meskipun Stacy adalah seorang agen, namun dia tetap respect kepadanya terlepas dari apa yang sudah dia lakukan kepadanya. Oleh karena itu, Stacy diminta untuk tidak perlu khawatir karena Dwight tetap mengikuti prosedur dan tidak akan berbuat yang aneh-aneh. See you in court. Karena udah nggak ada harapan sama Stacy, Dwight akhirnya melanjutkan PDKT-nya dengan Margaret, janda pirang pemilik peternakan kuda tempat Arman bekerja, di mana saat itu Margaret mengundangnya untuk datang ke sebuah acara lelang sekaligus tempat di mana orang-orang kaya berkumpul, dan Margaret akan memperkenalkan salah seorang temannya yang bernama Tracer, seorang pengusaha minyak sekaligus tuan rumah dalam acara tersebut yang mungkin bisa menjadi rekan bisnis Dwight di masa depan. Look who's talking. Mengira kalau itu adalah kesempatan yang bagus, Dwight lalu mengajak rekan-rekannya untuk datang ke acara tersebut dengan maksud untuk memperkenalkan diri. Namun begitu dia bertemu dengan Tracer, alih-alih menjadi Link sebagai rekan bisnis, di sini Tracer terlihat tidak begitu menyukai kedatangan Dwight di Tulsa dan mengira Dwight adalah utusan mafia dari New York untuk menguasai kota tersebut. Setelah diperlakukan seperti itu, menilai kalau Tracer tidak akan menjadi rekannya, Dwight akhirnya memilih untuk pulang. Let's get out of here. Setelah pertemuannya dengan Dwight, Tracer lalu menghubungi kenalannya yang bernama Bill, seorang pemimpin mafia lain dari Kansas yang bersebelahan dengan Tulsa, di mana Tracer memberitahukan kalau Dwight seolah-olah telah mendirikan kerajaannya sendiri di wilayah yang seharusnya milik Bill. Intinya, Tracer berusaha untuk mengadu domba kedua mafia tersebut dengan meminta Bill untuk segera mengambil tindakan sebelum Dwight jadi semakin tidak terkendali. I thought this was your territory.
Sementara itu di kubu New York, Chicky yang masih tidak terima setelah apa yang dilakukan oleh Dwight dan Goody kepadanya di Tulsa, di mana setelah kematian ayahnya, orang-orang jadi mempertanyakan kekuatan kelompok mafianya sekarang. Menurut info yang beredar, beberapa sekutu kelompoknya juga mulai meninggalkan mereka sehingga Chicky mau gak mau harus mulai melakukan gebrakan serius untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Untuk memberikan pesan kepada kubu Tulsa, Chicky lalu menelpon Goody menggunakan telepon rekan lamanya Goody yang saat itu dijadikan sandera, di mana Chicky tanpa ragu langsung mengeksekusinya begitu Goody mengangkat telepon. Hal itu dia lakukan tidak lain adalah sebagai peringatan atas pengkhianatan yang dilakukan Goody, dan bukan tidak mungkin yang akan dieksekusi selanjutnya adalah dirinya sendiri. Say goodbye. Sementara itu, selain mengadukan Dwight kepada Bill, Tracer yang sepertinya sangat ingin menjatuhkan Dwight kemudian juga meminta bantuan seorang jaksa kenalannya untuk mengurus perkara persidangan Dwight secara langsung dan memastikan agar Dwight bisa benar-benar dinyatakan bersalah atas kasusnya, di mana dari percakapan barusan baru diketahui kalau Tracer ternyata juga memiliki perkebunan ganja bersama dengan seorang mafia dari Cina. Di sisi lain, Dwight yang sudah mulai terkenal akibat kasusnya dengan Stacy, di mana hotel tempatnya menginap terus didatangi oleh wartawan, sedangkan hal itu sangat tidak baik untuk bisnis terutama di bidang permafiaan. Oleh karena itu, dia terpaksa harus segera pindah mencari kontrakan sekaligus agar Tina dan anak-anaknya bisa segera pindah ke Tulsa. Dari sana, Dwight juga pergi ke penjara untuk menemui kenalannya saat berada di polsek, di mana Dwight berniat untuk membeli lahan pembangkit listrik tenaga angin milik orang tersebut dengan harga miring. Daripada lahannya nganggur dan berhubung orang itu juga sedang kepepet di penjara, dia akhirnya menerima penawaran Dwight dengan setengah harga plus beberapa koneksi di penjara yang mungkin bisa dia gunakan untuk berlindung. Don't gamble the wrong way. Sementara itu, diperlihatkan Arman yang sedang membutuhkan banyak uang karena setelah mengenal Dwight, dia harus bercerai dengan istrinya dan membayar tunjangan anak, setoran dan yang lainnya, di mana Mitch selalu mengajaknya untuk mencuri katalis knalpot mobil dari penjual mobil bekas arogan di awal film. Namun tanpa diduga, si pemilik showroom mobil itu justru mendatangi Dwight untuk meminta bantuannya mencari orang yang telah mencuri semua knalpot mobil dagangannya tanpa dia sadari orang-orang itu sendirilah yang telah mencurinya. Sampai pada akhirnya karena kasihan, Dwight menyuruh Mitch untuk mengembalikan paling tidak setengah dari hasil curiannya dan berpura-pura telah menangani pelakunya. Give this guy at least half his stuff back. Kembali ke Dwight yang masih harus menjalani persidangan kasus suap pada Stacy, di mana kali ini jaksa suruhan Tracer datang secara langsung menjadi jaksa penuntut untuk memberatkan tuduhan terhadap Dwight dalam kasus tersebut. Kejadian itu pun sempat membuat heran orang-orang di sana, termasuk Pak Hakim sendiri yang baru kali ini melihat seorang jaksa negara datang secara langsung untuk menangani kasus kecil. So ordered. Setelah persidangan itu, Dwight yang penasaran lalu pergi mendatangi jaksa tersebut di kantornya untuk mencari info tentang motif orang itu sekaligus mencari celah untuk membuat kesepakatan. Sebenarnya Pak Jaksa di sini tidak memberitahukan alasannya kepada Dwight, namun begitu Dwight melihat sebuah kwitansi dengan nama Tracer di dalamnya, dia langsung tahu kemana arah semua permasalahan tersebut. Di sisi lain, Bill, mafia Kansas yang sebelumnya mendapat info mengenai Dwight, diperlihatkan dia menelpon Chicky yang berada di New York untuk menanyakan maksudnya menempatkan anggotanya di wilayah kekuasaannya tanpa izin, di mana dia lalu memperingatkan Chicky untuk segera membereskan urusan tersebut karena yang dia tahu Dwight adalah anggota mafia dari New York yang dipimpin oleh keluarganya. Menyadari kalau kemungkinan Chicky akan mendapat aliansi baru untuk menjatuhkan Dwight, dia lalu kembali menghubungi Goody untuk memberitahukan hal itu dan memintanya untuk menjadi mata-matanya di Tulsa dengan tawaran jika Dwight berhasil mereka singkirkan, maka Goody akan mendapatkan kesempatan untuk mengelola apa yang sudah mereka bangun di sana. Namun belum sempat menjawab entah bersedia atau tidak, Goody langsung menutup teleponnya saat itu juga.
Kembali ke Dwight yang akhirnya pindahan setelah Tina dan Joanna, adiknya juga pindah ke Tulsa. Ada cerita menarik ketika Dwight hidup di dalam masyarakat umum, di mana saat Pak RT caper menunjukkan power bahwa Dwight harus mengikuti aturan yang berlaku di sana, sampai akhirnya Pak RT tersebut sadar kalau tetangga barunya merupakan mafia dari New York dan menarik semua denda yang telah diberikan kepada Dwight. Seasonal temperatures for the previously been involved in 2 murders. First offenses, why don't we just go ahead and waive those fines? Singkat cerita, saat persidangan terakhir kasus dugaan penyuapan kepada Stacy akhirnya digelar, kali ini Dwight diminta untuk memberikan pembelaannya di depan para juri, di mana saat itu Stacy hadir di persidangan sebagai saksi dan alih-alih membuat Dwight ketar-ketir, kehadirannya justru membuat Dwight semakin percaya diri untuk memberikan pembelaan. I do. Be seated. Ternyata malam sebelumnya, Bodhi telah membantu memetakan algoritma pencarian juri untuk sidang tersebut dan menemukan bahwa kebanyakan di antara mereka adalah para wanita yang belum menikah atau janda, sehingga mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk mengambil rasa simpati mereka dan menjual cerita romantis antara dirinya dan Stacy sampai akhirnya Stacy mengkhianatinya. Is there any news on our wind farm? Di sini, Dwight lalu mengatakan di hadapan para juri dan hakim dan menceritakan bagaimana dia kenal dan menjalin hubungan sampai-sampai Stacy sempat terkena tembakan dari Waltrip yang seharusnya diarahkan pada Dwight. Dan oleh karena itu, dia memberikan $1 juta sebagai ungkapan terima kasih karena dari background mereka memang tidak diciptakan untuk bersama, dan Dwight tidak pernah sekalipun meminta apapun sebagai imbalannya, yang mana hal itu juga tidak disangkal oleh Stacy. So, setelah mendengar penjelasan Dwight yang begitu meyakinkan, para juri pun akhirnya memutuskan kalau Dwight tidak bersalah dan terbebas dari tuduhannya. Government versus Dwight Manfredi, charge of attempted bribery of a federal agent. Not guilty. Di sisi lain, Tracer yang kemudian mendengar kabar mengenai hasil keputusan sidang Dwight otomatis harus kembali memutar otak mencari cara untuk menjatuhkannya, di mana dia berniat untuk mendekati Arman yang sedang mengalami masalah keuangan di keluarganya, di mana keesokan harinya dia mengundang Arman untuk datang ke rumah dan bertemu langsung dengannya. Dengan sedikit basa-basi, Tracer lalu menawarkan sejumlah uang kepada Arman yang seketika membuatnya agak kebingungan. Namun di sini Tracer mengatakan kalau dia memang orang dermawan yang suka iseng membantu orang tanpa ada maksud apapun. Tanpa Arman sadari, Tracer juga memiliki ladang ganjanya sendiri, di mana dari pemberian itu dia juga menyiratkan pesan kalau suatu saat mungkin dia juga akan membutuhkan bantuan dari Arman. I like to help people. Sementara itu, setelah persidangannya selesai, Dwight lalu didatangi oleh Bill, si mafia Kansas, bersama rekannya yang ingin meminta kejelasan mengenai keberadaannya di Tulsa. Bill mengatakan kalau Tulsa adalah termasuk wilayah kekuasaannya yang sudah turun-temurun dari zaman Belanda, dan untuk itu Dwight seharusnya meminta izin jika ingin menghasilkan uang di kota tersebut. Intinya, Bill hanya meminta bagian dari keuntungan Dwight, di mana dia berkata kalau dia tidak akan mempermasalahkan hal itu selama Dwight mau memberikan persenan atas semua penghasilan yang Dwight dapatkan di kota tersebut. Tapi seperti biasa, Dwight sama sekali tidak akan memberikan apapun. Bahkan dia bersikeras kalau Tulsa bukan milik siapapun. Dia mengatakan kalau apa yang diajukan oleh Bill sama sekali tidak fair, mengingat dulu tidak ada satupun orang yang bahkan melirik Tulsa sampai Dwight datang ke kota itu dan menghasilkan banyak uang. Dan sejak saat itu semua orang tertarik dan ingin mengambilnya darinya. Dia juga menambahkan kalau saat ini dia bukan lagi bagian dari kelompok mafia manapun, sehingga dia tidak perlu menuruti permintaan Bill apalagi Chicky. Be merry while we can. Cheers. Sampai di sini, Chicky yang telah bekerja sama dengan Bill lalu kembali menelpon Goody yang berada di Tulsa dan menawarkan kesepakatan. Chicky mengatakan kalau dia dan Bill berniat untuk menggunakan cara kekerasan karena negosiasinya dengan Dwight tidak berjalan mulus, di mana nanti Goody diminta untuk memancing Dwight keluar dari bar dan sisanya akan diurus oleh tangan kanan Bill. Dan benar saja, malam harinya saat Dwight sedang pesta merayakan kemenangannya di persidangan, Goody lalu mendatanginya dan memintanya untuk ikut ke belakang gudang karena ada orang yang ingin bertemu dengannya. Namun alih-alih mengikuti rencana Chicky, Goody justru membocorkan rencana itu kepada Dwight dan mengeksekusi tangan kanan Bill, di mana hal itu sekaligus menegaskan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk mengkhianati Dwight. I wrote it all down. You know what
want to take them? I do. Whatever it is. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Dwight sebagai pesan peringatan kepada Bill kalau dia sama sekali tidak main-main dengan perkataannya sebelumnya, di mana dia lalu mengembalikan jasad anak buahnya ke rumahnya. Keesokan harinya, Dwight lalu kembali mengadakan emergency meeting dengan semua rekan-rekannya yang intinya kalau situasi mereka sekarang tidak baik-baik saja, di mana Dwight meminta mereka untuk waspada yang padahal sebelumnya dia telah berjanji untuk semaksimal mungkin menjauhi keadaan tersebut. Take me out. He handled it. Di sini diperlihatkan Tyson yang mulai bisa membaur, di mana seolah dia bisa menjadi penengah antara Dwight dan tim Body yang notabene tidak begitu menyukai kekerasan hingga akhirnya membuat tim mereka tetap solid. Sampai di sini, mereka lalu berangkat menuju Samas, tempat di mana kincir angin berada untuk mulai menjalankan bisnis baru mereka, di mana di tempat itu Dwight bertemu dengan warga lokal suku Indian. Di sini, karena lokasi turbin yang akan mereka ambil alih berada di wilayah suku adat mereka, akhirnya Dwight membuat kesepakatan yaitu 20% dari total energi kincir angin tersebut untuk dialirkan ke desa, dan mereka juga akan membagi 20% total pendapatan dari ladang tanaman herbal haram yang akan mereka bangun di sana, dan sebagai gantinya para keturunan suku asli Indian akan memberikan dana hibah suku sebagai bantuan modal yang nilainya agak lumayan. Belum lagi mereka juga bisa dijadikan sebagai tenaga bantuan jika sesuatu terjadi. Travel grant program for $2.5 million. Deal. Beralih ke kubu New York, di mana diperlihatkan Chiki yang mulai pusing setelah Bill, si mafia Kansas, meminta pertanggungjawaban karena rencana mereka untuk menyingkirkan Dwight tidak berjalan mulus. Terlebih, Bill justru mendapati kalau anak buahnya lah yang malah dihabisi oleh Dwight. You told me this guy Goody was on board. Dengan semakin rumitnya keadaan, Chiki yang dasarnya memang impulsif, sangat gerusa-gerusu sebagai seorang pemimpin keluarga mafia, akhirnya justru meluapkan kekesalannya dengan minum-minum Homer sampai dia agak teler, dan disinilah dia mulai ngomong secara tidak sadar yang menyiratkan kalau sebenarnya ayahnya bukan mati karena angin duduk, melainkan tenggelam atau lebih tepatnya ditenggelamkan olehnya, yang mana hal itu membuat rekan-rekannya mulai khawatir terhadap Chiki. Alhasil, rekan-rekannya pun mulai terlihat was-was setelah mendengar perkataan Chiki barusan, di mana ketika Bill kembali menelpon untuk bicara kepada Chiki, salah seorang rekannya yang bernama Vince yang kena pukul Dwight di awal film kalau kalian ingat, dia justru mengatakan kalau mereka perlu mengadakan pertemuan karena merasa ada sesuatu yang perlu dia bahas secara langsung dengannya. Yeah, that's on me. Kembali ke Tulsa, Arman yang sudah mulai diprospek oleh Tracer diperlihatkan kembali didatangi olehnya dan lagi-lagi diberikan sejumlah uang dengan alasan untuk membantu keluarganya yang sedang dalam kesulitan. Karena sudah terlanjur menerima pemberian yang pertama, Arman pun tidak bisa menolak meskipun dengan berat hati karena dia tahu pasti ada konsekuensi yang harus dia tanggung nantinya. Family, right? Di sini, Tracer juga mulai menanyakan sedikit-sedikit tentang usaha baru Dwight, dan karena Arman belum mencurigai apapun, dia pun memberitahukannya mengenai ladang kincir angin di Samas yang rencananya akan diambil alih oleh Dwight. Some wind farm. He's up there right now, actually. Setelah menemui Arman, Tracer lalu kembali ke perkebunan haram miliknya, dan disinilah kemudian diketahui kalau dia memiliki rekan bisnis seorang mafia Cina bernama Jackie yang selama ini menyalurkan tenaga kerja ilegal untuk menggarap lahan herbal miliknya. Tapi seiring berjalannya waktu, Jackie menjadi semakin berani sampai akhirnya Tracer menyonangi. Jackie ketahuan menanam bunga popi yang digunakan untuk membuat heroin di sela-sela lahan ganja miliknya. I've got the U.S. attorney in my back pocket. Sedikit informasi, di beberapa negara bagian Amerika memang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis. Tapi tetap saja narkoba jenis lain masih sangat dilarang, dan masalahnya Jackie juga menanam tanaman bunga popi yang dilarang tersebut di antara ladang ganjanya, di mana hal itu dianggap Tracer terlalu beresiko sehingga dia memerintahkan Jackie untuk segera mengariti membuang tanaman-tanaman itu sebelum ketahuan oleh BNN. Later, but right now, get that shit off my land.
Selain masalah itu, Tracer juga mendapati beberapa pekerjanya yang diam-diam mencuri hasil panennya untuk dijual sendiri, di mana dia pun berniat untuk memberikan hukuman kepada beberapa pekerjanya itu sebagai peringatan. Namun Jackie dengan entengnya justru langsung menembak kedua orang tersebut untuk menunjukkan kepada Tracer kalau dia juga mempunyai kekuatan untuk melawan. Fucker, what are you doing? I hope he stays. Keesokan harinya, Tracer dan Dwight akhirnya secara tidak sengaja bertemu di peternakan kuda milik Margaret, di mana tanpa basa-basi, Dwight langsung memperingatkannya untuk tidak mengganggu bisnisnya karena selama ini dia juga tidak pernah mengganggu bisnis Tracer. Intinya, Dwight mencoba memperingatkan Tracer karena perlu diingat kalau Tracer ini murni merupakan seorang pengusaha kaya raya yang minim pengalaman dalam bidang kriminal, sementara Dwight adalah real seorang mafia, sehingga Dwight menganggap kalau dia bukanlah lawan yang sepadan untuk permainan kotor bisnisnya. Sementara itu diperlihatkan Body dan rekan-rekannya yang sudah mulai akan mengembangkan kembali PLTB atau pembangkit listrik kincir angin, di mana nantinya di sana akan dibangun ladang hidroponik besar dan kemungkinan akan menghabiskan waktu beberapa bulan. Gotten ETA? Always. Okay, alright. Beralih ke New York, diperlihatkan kedua rekan Chiki yang mulai berani mengutarakan pendapat mereka, di mana menurutnya perselisihan yang terjadi antara mereka, Bill dan Dwight, sebenarnya tidak perlu terjadi. Untuk itu, mereka menyarankan Chiki untuk melakukan pertemuan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. Meskipun awalnya terlihat tidak suka diatur oleh anak buahnya, namun akhirnya Chiki tetap setuju dengan saran tersebut karena mau bagaimanapun juga sesama mafia mempunyai kode etik untuk mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah. So, tanpa membuang banyak waktu, rekannya itu pun langsung menghubungi Bill dan Goody untuk mulai mengatur jadwal pertemuan mereka. Kembali ke Tracer setelah sebelumnya Dwight memperingatkannya, di sini dia justru menganggap Dwight telah menghinanya seolah dia hanya seorang pengusaha cupu, sehingga Tracer yang tidak terima kemudian menunjukkan taringnya dengan mengumpulkan beberapa centeng anak buahnya Jackie dan mengirimnya ke Samas untuk merusak ladang kincir angin milik Dwight. Untungnya saat itu Body dan beberapa rekan Dwight yang lain sudah berada di tempat itu dan langsung memberitahu Dwight, sehingga dia bersama yang lainnya bisa langsung bergegas menuju ke lokasi sebelum anak buah Tracer benar-benar menghancurkan tempat tersebut. Sampai akhirnya setelah mereka gantian menghajar orang-orang itu, salah satu dari mereka mengaku kalau Tracer lah yang telah memerintahkan mereka. Setelah kembali ke Tulsa, Arman sempat bertanya melihat kondisi Body yang agak bonyok, di mana Body menjelaskan kalau hal itu disebabkan oleh beberapa orang yang tiba-tiba menyerang ladang kincir angin mereka sebelumnya. Disinilah Arman mulai sadar konsekuensi dari perbuatannya yang menganggap enteng Tracer dan membuatnya kini berada dalam masalah besar. Karena tidak ingin terseret semakin jauh, sebelum Dwight mengetahui hal itu, dia pun bergegas pergi menemui Tracer dan berkata kalau dia sudah tidak mau ikut-ikutan lagi dengan urusan apapun antara Tracer dan Dwight. Sayangnya dengan sejumlah uang yang sudah diberikan Tracer kepadanya, dia tidak mau melepaskan Arman begitu saja. Dengan kata lain, uang tersebut adalah uang suap untuk membelinya. Sementara itu, Jackie, mafia Cina yang baru mengetahui kondisi anak buahnya babak belur, di sini dia juga protes kepada Tracer karena telah mencampur adukan antara bisnis mereka dengan kehidupan pribadi Tracer yang obsesif. Tapi di sisi lain, Jackie justru jadi tertarik dengan sosok Dwight setelah berani-beraninya menghajar beberapa anggotanya, sehingga dia merasa harus membantu Tracer menyelesaikan masalahnya sebelum Dwight akan mengancam bisnis mereka. Di sisi lain, Dwight, Bill, dan Chiki diperlihatkan sudah sama-sama OTW untuk melakukan pertemuan di kota yang telah disepakati. Masalahnya saat Chiki baru saja sampai di bandara, dia justru harus ditahan karena lupa meninggalkan pistolnya, tidak sengaja terbawa, sehingga rekannya lah yang akhirnya harus berangkat seorang diri ke pertemuan tersebut. I'm not fucking resisting. So, dengan tidak adanya Chiki,
Pertemuan itu pun akhirnya didominasi oleh Dwight dan Bill, di mana awalnya mereka dengan ketat membicarakan masalah yang sudah-sudah dan intinya pihak Tulsa tetap tidak akan membayar siapapun. He had this pistol in his ankle stuff. Tapi hal itu bukan berarti Dwight menutup diri dari kerjasama di antara mereka, di mana Dwight dan Bill, pihak Tulsa dan pihak Kansas membuat kesepakatan untuk membagikan 15% dari keuntungan yang akan didapatkan di ladang barunya. Sebagai ganti, pihak Kansas akan menangani masalah keamanan dan distribusi. Sementara untuk kubu New York, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Dwight karena Dwight menganggap kalau dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan New York, mengingat alasannya dulu dia bisa sampai di Tulsa adalah karena dibuang oleh mereka. Di saat yang bersamaan, mumpung Dwight sedang berada di luar kota, Tyson sempat minta izin menggunakan mobilnya untuk antar jemput ayahnya kerja karena kebetulan saat itu mobil ayahnya sedang rusak. Di sini, Dwight hanya berpesan agar Tyson tetap waspada mengingat keadaan di Tulsa bisa dibilang masih tidak aman setelah beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat ayahnya gumun karena mobil tersebut terlalu mewah, dan melihat hal itu, Tyson sebagai anak yang berbakti lalu kembali menelpon Dwight, di mana dia berniat untuk mengganteni, menyicil mobil tersebut untuk dijadikan hadiah kepada ayahnya. Dan terlepas dari pekerjaan Tyson, tentu saja hal itu membuat ayahnya sangat bangga, full senyum mendapat kejutan seperti itu dari anaknya. Okay, don't sound so serious about it. Sayangnya, Tyson sama sekali tidak menyadari kalau mobil itu sudah diincar oleh seseorang yang mengincar Dwight, di mana ketika baru saja menyerahkan mobil itu kepada ayahnya untuk test drive, tiba-tiba saja mobil itu justru meledak dan melukai sang ayah. Disinilah Tyson baru menyadari alasan ayahnya melarang Tyson agar menjauhi pekerjaannya tersebut. Dia baru sadar dunia mafia tidak semenyenangkan yang dia pikirkan sebelumnya. Alhamdulillahnya ayahnya masih hidup dan bahkan lukanya tidak terlalu parah karena ternyata bomnya belum terpasang sempurna dan meledak terlalu cepat sebelum ayahnya Tyson masuk ke dalam mobil. Meskipun begitu, ayahnya tetap masih membutuhkan operasi dan penanganan khusus selama beberapa hari. Di sisi lain, begitu mendengar kabar tersebut, Dwight juga langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya Tyson. Dia sepenuhnya menyadari kalau serangan itu sebenarnya ditujukan kepadanya yang ternyata justru salah sasaran. Sayangnya di sini Tyson yang terlalu gerusa-gerusu langsung memvonis begitu saja kalau semua kejadian itu adalah ulah dari Bill, mafia dari Kansas, karena sebelumnya Dwight dan yang lainnya telah menghabisi salah satu anggota mereka sehingga dia meminta Dwight untuk segera mengambil tindakan. Tapi di sisi lain, tentu saja Dwight tidak bisa memutuskan hal itu begitu saja karena mau bagaimanapun juga mereka masih belum punya bukti apapun. Bisa jadi Bill atau Chiki atau justru pihak lain yang sengaja melakukan itu untuk mengadu domba. Intinya dia meminta Tyson untuk bersabar, yang mana hal itu jelas membuat Tyson sedikit kecewa terhadap Dwight. Hal itu pun sekaligus menegaskan kalau Tyson sebenarnya masih belum siap dengan kehidupan mafia yang dia bayangkan. Faktanya, berbanding terbalik dengan image yang kita semua lihat, semua masalah yang terjadi terhadap kelompok mafia sebenarnya tidak lebih dari urusan bisnis, dan semua keputusan di dalamnya tidak boleh diselesaikan secara gegabah, di mana mereka justru berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir konflik yang terjadi karena hal itu justru hanya akan menimbulkan kerugian bagi kelompok masing-masing. Meskipun begitu, Dwight juga langsung bergerak mencari petunjuk sendiri, dan sebagai langkah awal, dia pergi ke rumah tetangga Tyson untuk meminta rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut, dan dari sinilah Dwight kemudian mendapat info mengenai mobil yang dicurigai sebagai tersangka lengkap dengan plat nomornya. Oh yeah, I got 5 of them. There's the Prius. Yeah. Berdasarkan info tersebut, Dwight lalu bergegas pergi menemui kenalannya. Kalau kalian ingat, dia adalah instruktur mengemudi di awal film, di mana Dwight kembali memintanya mencarikan info mengenai mobil dengan plat nomor yang dia dapatkan. Meskipun agak berat hati, tapi lagi-lagi dengan kekuatan pelicin, orang itu pun akhirnya setuju untuk membantu Dwight. 10 grand.
Sambil menunggu konfirmasi mengenai plat nomor mobil tersangka, Dwight juga terus mencari info lain dengan menelpon dan mendatangi beberapa orang seperti Chicky, Arman, dan bahkan Tracer, yang mana hal itu menegaskan kalau dia sama sekali tidak main-main dengan kejadian tersebut. Sayangnya, tidak ada info apapun yang bisa dia dapatkan dari mereka, termasuk Tracer sendiri yang justru terlihat kebingungan karena Dwight tiba-tiba mendatanginya dan menuduhnya sebagai dalang dari kejadian tersebut. Tapi setelah pertemuannya dengan Dwight, Tracer kemudian langsung mendatangi Jackie karena dia curiga kalau pengeboman itu dilakukan olehnya tanpa sepengetahuan Tracer. Dan benar saja, begitu Tracer menanyakan hal tersebut, Jackie langsung mengaku dan berkata kalau hal itu dia lakukan tidak lain adalah untuk membantu Tracer menyingkirkan saingan bisnisnya. Namun berhubung serangan itu meleset, Tracer justru khawatir kalau dia akan terseret dengan permasalahan yang lebih dalam dengan Dwight. You know about this. Untuk mengatasi hal itu, Jackie berkata kalau dia sudah punya cara untuk mengantisipasinya, di mana dia akan menghancurkan mobilnya untuk menghilangkan barang bukti. Tidak hanya itu, Jackie juga dengan entengnya menghabisi anak buahnya sendiri agar tidak ada lagi saksi yang mungkin akan membongkar perbuatannya. Di sisi lain, Bill dan kelompok mafianya juga mulai ketar-ketir setelah mendengar kejadian pemboman tersebut. Bill mengira kalau mungkin saja kubu New York sengaja menjebak mereka agar kembali konflik dengan kubu Tulsa, mengingat sebelumnya mereka telah mencapai kesepakatan damai dan kerjasama atas bisnis Dwight di Tulsa, sementara kubu New York justru tidak mendapatkan apa-apa. Menanggapi hal itu, salah satu rekannya lalu menyarankan agar mereka sekalian melakukan serangan all-in menuju Tulsa sebelum pihak Dwight yang menyerang mereka duluan. Terutama kepada Tyson karena dia pasti sangat menyimpan dendam mengingat yang menjadi korban adalah ayahnya. Namun, Bill justru menolak usul tersebut, sekalipun hal itu memang benar, mereka tidak boleh begitu saja mengeksekusi Tyson lantaran saat ini dialah satu-satunya tulang punggung keluarganya, di mana apa yang dikatakan Bill pun sekaligus menegaskan bahwa meskipun mafia adalah sebuah kelompok kriminal, mereka tetap punya kode etik yang sudah ada sejak dulu dan memiliki norma-norma yang disegani. Sementara itu, Tyson sendiri yang bisa dibilang belum sepenuhnya memahami dunia permafiaan, menganggap kalau Dwight akan diam saja melihat ayahnya terkapar menjadi korban salah sasaran. Dia akhirnya nekat untuk menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri tanpa memberitahukan Dwight, di mana dia dengan gegabah langsung mengintai ke kediaman Bill dan sudah gojek-gajek akan menyerang atau tidak. Di sisi lain, entah intuisi seorang ayah atau bagaimana, setelah sadar ayahnya Tyson yang merasa khawatir anaknya tidak bisa dihubungi, lalu menelpon Dwight untuk memastikan keadaan anaknya. Dan sebenarnya di sini pun Dwight masih sempat menghubungi Tyson, di mana Tyson sendiri juga sudah akan kembali dan mengurungkan apapun rencana yang akan dia lakukan. Sayangnya karena sudah mengintai dari siang, sebelum sempat pergi, anak buah Bill yang curiga melihat mobil yang terparkir lama langsung melepaskan tembakan sehingga Tyson terpaksa menembak balik untuk melindungi dirinya. Dan sudah bisa ditebak, dari sinilah keadaan mulai menjadi semakin bulat. Otomatis setelah kejadian itu, Tyson pun langsung disidang oleh Dwight dan yang lainnya karena apa yang dilakukan Tyson sudah pasti akan memicu perang antar kelompok dan membahayakan seluruh anggotanya. Lalu berhubung semuanya sudah terlanjur kejadian, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain mempersiapkan diri untuk serangan dari kubu Kansas yang bisa datang kapan saja. Sementara itu, Arman yang mulai menyadari kalau keputusannya mengambil tawaran Tracer ternyata berbuntut panjang, diperlihatkan dia mulai kepikiran karena di satu sisi dia tidak ingin bermasalah lagi dengan Dwight, namun di sisi lain dia juga BU untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Masalahnya, dia justru melampiaskan emosinya kepada pekerjaannya, bahkan berani membentak Margaret yang merupakan bosnya sehingga akhirnya dia pun dipecat dari pekerjaannya.
fucking home! My property before I have you fucking thrown out. Setelah menghadapi jalan buntu, Arman akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Tracer dan sekali lagi meminta bantuannya karena dia sudah tidak mungkin menampakkan wajahnya di depan Dwight. Sialnya, Tracer yang merasa kalau Arman sudah tidak berguna lagi untuknya justru membuangnya begitu saja, tidak peduli dengan masalah yang dihadapinya setelah membenturkannya dengan Dwight. Go buy yourself a life. Sialnya, setelah Tracer membuang Arman begitu saja, dia sendiri juga kena karma, di mana saat itu juga dia dikhianati oleh Jackie yang dari awal memang sudah menunggu momen untuk mengambil alih seluruh usaha Tracer. Dan akhirnya karena Tracer sendiri sebenarnya cupu dan tidak punya kekuatan apapun selain uang, dia tidak bisa berbuat banyak ketika Jackie menodongnya dan memaksanya untuk menandatangani surat pengalihan usaha. Fuck off. Di sisi lain, Bill dan para mafia dari Kansas diperlihatkan mulai menanggapi serius Dwight dan kelompoknya yang dianggap telah lebih dulu memulai serangan kepada mereka, di mana mereka tidak akan mempedulikan apapun lagi untuk membalas serangan tersebut dan mengirim 2 orang anggotanya ke Tulsa untuk mengintai mereka. Awalnya mereka berniat untuk langsung menargetkan Dwight di rumahnya, namun setelah beberapa jam melakukan pengintaian dan tidak ada hasilnya, kedua orang itu langsung beralih ke toko herbal di mana Body dan Jimmy, si supplier dari suku Indian yang baru saja menutup tempat itu, justru menjadi target penembakan kedua orang tersebut. Sementara itu di Kansas, setelah dibuang begitu saja dari perkebunannya sendiri oleh para anak buahnya, Tracer lalu datang menemui Bill untuk meminta bantuannya mengurus Jackie. Intinya, seluruh bisnis perkebunannya telah diambil alih secara paksa oleh Jackie. Oleh sebab itu, Bill harus mewaspadainya karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kedepannya para mafia Cina itu juga akan mengambil wilayah milik Bill. Awalnya, Bill sama sekali tidak menghiraukan permintaan Tracer karena dia sedang repot berada di tengah-tengah peperangan melawan kubu Tulsa. Sampai akhirnya Tracer memberitahukan kalau kasus pengeboman yang mengenai ayahnya Tyson sebelumnya sebenarnya merupakan ulah dari Jackie, yang artinya konflik yang terjadi di antara mereka saat ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dan di tengah-tengah situasi yang sudah semakin ruwet tersebut, Arman yang sudah benar-benar mentok kemudian justru mengambil langkah ekstrim di mana dia memutuskan untuk merampok uang dari bisnis Dwight dan berencana kabur dan menghilang selamanya karena dia menganggap sudah tidak ada lagi tempat untuknya di Tulsa. Namun setelah berhasil merampok uang tersebut dan tinggal bablas kabur menghilang dari peredaran, Arman yang gojek-gajek justru berubah pikiran dan memutuskan untuk putar balik. Karena jika dia melakukan hal itu, maka artinya dia hanya akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi seorang pengecut yang menjalani seumur hidupnya dalam pelarian. Sementara itu, setelah kasus penembakan kemarin yang akhirnya membuat Jimmy meninggal, sebuah kesalahan besar bagi pihak Kansas karena telah menghabisi salah seorang warga asli suku Indian, di mana hal itu justru memicu kemarahan para pemuda asli suku Indian dan mereka akan selalu siap untuk membantu jika Dwight ingin all in berperang demi membalaskan dendam Jimmy. Mendengar hal itu, Dwight pun berterima kasih karena pada dasarnya dia memang kekurangan personil jika harus berhadapan dengan Bill, Jackie, dan Tracer sekaligus. And that's gotta be settled soon. Di sisi lain, Bill justru sebaliknya agak ketar-ketir setelah dia menghabisi salah satu rekan Dwight, apalagi ternyata hal itu hanyalah karena sebuah kesalahpahaman saja. Oleh karena itu, dia lalu memerintahkan Tracer untuk segera mencari cara agar mereka bisa bicara secara langsung dengan Dwight sebelum permasalahan di antara mereka menjadi semakin ruwet. Just fucking fix it. So, keesokan harinya, Tracer langsung pergi menemui Margaret karena Tracer tahu hanya dialah satu-satunya orang yang mungkin bisa menyampaikan pesannya kepada Dwight. Di sini, Tracer mencoba memperingatkan Margaret mengenai Jackie, para mafia Cina yang baru saja melimpih seluruh bisnisnya, dan karena Tracer juga memiliki sebagian saham peternakan milik Margaret, bukan tidak mungkin ke depannya peternakan itu juga akan diambil alih olehnya. Ming has squeezed me out and he's threatened my life.
Tidak hanya itu, Tracer juga memberitahukan kalau sebenarnya Jackie lah yang telah melakukan pengeboman mobil milik Dwight sehingga mereka harus mengetahui fakta tersebut dan oleh karena itu, dia meminta kepada Margaret untuk menyampaikan pesan kepada Dwight kalau dia dan Bill mengundangnya dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Sementara itu, diperlihatkan Dwight dan rekan-rekannya yang sedang berkumpul di bar, di mana Goody melaporkan kalau Arman baru saja merampok uang mereka saat Dwight dan yang lainnya sedang menghadiri pemakaman Jimmy. Mendengar hal itu, Dwight lalu memerintahkan Tyson untuk segera pergi ke rumah Arman untuk mencari informasi mengenai keberadaannya. Tidak berselang lama, Margaret juga muncul di tempat itu untuk berbicara dengan Dwight soal permintaan Bill yang mengajaknya dalam pertemuan. Dia juga memberitahukan kalau sebenarnya Jackie, mafia Cina yang sebelumnya menjadi backingan Tracer lah yang menjadi dalang dari semua masalah yang terjadi saat ini dan karena itu Bill ingin mengajaknya bicara untuk meluruskan semuanya. Sebenarnya, Dwight di sini sudah tidak peduli terhadap siapa pelaku pengeboman mobilnya yang sebenarnya karena dia sudah berniat untuk full mode berperang dengan kelompok Bill karena mereka juga telah menghabisi salah seorang anggotanya. Namun karena Margaret memohon dengan mengatakan kalau keberadaan Jackie kemungkinan besar akan mengancam peternakannya, Dwight pun akhirnya luluh dan bersedia untuk bertemu dengan Bill dan juga Tracer. Of course. Singkat cerita, Dwight akhirnya datang menemui mereka berdua di mana intinya dalam pertemuan itu mereka tidak saling meminta maaf satu sama lain dan menunjukkan kelemahan dengan meminta bantuan dan sebagainya. Namun justru Tracer bisa menengahi mereka dan menyadarkan bahwa saat ini mereka punya satu musuh bersama yang harus segera disingkirkan sehingga mereka mau nggak mau harus bekerja sama dan mengesampingkan konflik mereka. Sampai di sini, Dwight pun masih jual mahal dan tidak langsung mengiyakan ajakan kerjasama tersebut dengan berkata kalau dia masih akan pikir-pikir terlebih dahulu. Sementara itu, Arman yang sebelumnya memutuskan untuk putar balik, diperlihatkan dia justru pergi menemui Jackie di perkebunan milik Tracer untuk meminta perlindungannya. Arman mengatakan kalau Dwight sudah mengetahui soal bom mobil yang dilakukannya dan dia jelas tidak akan tinggal diam mengenai hal itu. Disinilah Arman kemudian menawarkan untuk membantu Jackie menyingkirkan Dwight karena dia juga telah mencuri uang miliknya dan selagi Dwight masih ada, hidup Arman tidak akan pernah tenang. Di sini, Arman juga memberitahukan kelemahan Dwight yang tidak lain adalah Margaret dan di sisi lain karena merasa bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan besar dengan mudah, malam harinya Jackie dengan ditemani oleh Arman pun langsung OTW menuju peternakan untuk menculik Margaret. Namun yang tidak disadari oleh Jackie adalah dia sebenarnya sudah masuk dalam perangkap yang dibuat oleh Arman dan Dwight, di mana begitu dia menginjakan kakinya di peternakan, Dwight dengan dibantu oleh para pemuda Indian dan juga kelompok Bill langsung menyergapnya secara mendadak sehingga dia sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan. Dan begitu Jackie sudah tidak berdaya, Dwight mempersilahkan Tyson untuk mengulti Jackie mengingat sebelumnya dia hampir membuat ayahnya Tyson meninggal dunia. Who almost killed your father is justified. Semua itu bisa terjadi tidak lain adalah karena ide dari Arman yang sudah capek kabur, di mana sebelum menemui Jackie, dia ternyata lebih dulu menemui Dwight untuk mengembalikan uang curiannya. Dan untuk menebus kesalahannya, dia mengajukan diri untuk membantu Dwight menyingkirkan Jackie dengan memancingnya ke peternakan dan membuatnya lengah sehingga Dwight dan yang lainnya bisa mengeksekusinya dalam sekali serangan. Paginya setelah berhasil membantu menyingkirkan Jackie, Arman bisa kembali mendapatkan pekerjaannya sementara Tracer yang juga mendapatkan kembali perkebunannya. Dia mengira kalau sekarang dia dan Dwight menjadi lebih akrab dan bisa bekerja sama untuk mengelola ladang miliknya. Sayangnya, Dwight justru berpikiran lain di mana dia menganggap kalau Tracer telah berhutang nyawa kepadanya dan oleh karena itu, dia menuntut Tracer untuk menyerahkan seluruh perkebunan ganja miliknya dan menyarankan Tracer untuk kembali fokus ke tambang minyak milik keluarganya. So, berhubung di sini Tracer sudah kembali ke settingan awal sebagai pengusaha kaya biasa-biasa saja dan tidak punya backingan lagi. Dia pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Dwight dan menyerahkan perkebunannya begitu saja kepada Dwight dan kelompoknya. Good luck, Dwight. Namun di sisi lain,
Bill yang mendengar hal itu, dia masih menganggap kalau Tulsa adalah bagian dari wilayah kekuasaannya dan karena dia juga memiliki andil dalam menyingkirkan Jackie, dia meminta jatah 50% dari hasil perkebunan milik Tracer sebelumnya. Chickie's done. Tapi di sisi lain, Dwight yang merasa tidak harus menuruti Bill, dia tetap menolak permintaan tersebut dan hanya menawarkan insentif sebesar 25%, itu pun atas dasar kebaikan hatinya mengingat selama ini tidak ada keluarga mafia manapun yang menginginkan Tulsa sampai dia sendiri membangun semuanya dari nol. Dan karena sama-sama ngotot, mereka tidak menemukan kesepakatan apapun di pertemuannya saat itu. That gonna be it? Sementara itu di kubu New York setelah desas-desus tentang Chicky yang telah menghabisi ayahnya sendiri mulai menyebar, ditambah lagi setelah kebodohannya sendiri sampai akhirnya dia tidak bisa mengikuti pertemuan 3 kelompok mafia sebelumnya. Di sini anggota kelompoknya mulai mempertanyakan kemampuan Chicky dalam memimpin keluarga karena terlalu penuh dengan dirinya, terlalu mengedepankan egonya sendiri sehingga seluruh keluarga juga terkena imbasnya dalam kejatuhan keluarga mafia mereka. Di sini, Vince sebagai sosok yang bisa dibilang adalah wakil pemimpin keluarga itu, lalu mulai berencana untuk mengambil alih dengan mengumpulkan rekan-rekan keluarga mereka di New York, di mana dia menyalahkan Chicky. Andai saja dia tidak membuang Dwight sebelumnya ke Tulsa, mungkin saja keluarga mereka akan bisa kembali disegani seperti 20 tahun yang lalu saat generasi ayahnya. All because of your ego. We built something together, huh? The man's a legend. Oleh karena itu, dia mengumpulkan semua anggota keluarga di New York untuk memaksa Chicky berhenti, tidak seperti mafia pada umumnya di mana Chicky harus dieksekusi, tapi sebagai alasan untuk menyingkirkannya, Vince hanya memintanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pergi ke Tulsa dan meminta Dwight untuk kembali ke New York. Sampai akhirnya karena dia telah di-ban dari seluruh maskapai di Amerika, dia pun harus naik kereta seperti orang-orang normal pada umumnya dan sesampainya di sana, Chicky langsung menemui Dwight dan memberikan penawaran yang intinya meminta Dwight untuk menempati kembali posisi lamanya di New York sebagai tangan kanannya. Tentu saja tawaran tersebut hanya seperti lelucon bagi Dwight di posisinya sekarang di mana dia justru meminta Chicky untuk segera pergi dari hadapannya. Now get the fuck. Singkat cerita, karena Chicky tidak bisa kembali begitu saja setelah gagal membujuk Dwight, dia lalu pergi menemui Bill dan justru membujuknya untuk bersama-sama menghabisi Dwight karena dengan menyingkirkannya, Chicky bisa mengklaim posisinya kembali di New York sekaligus mereka bisa mengakuisisi bagian atas Tulsa. Mendengar usul dari Chicky yang cukup masuk akal, keesokan harinya mereka berdua pun kembali menemui Dwight di bar kasino miliknya. Lift your arms. Awalnya di sini mereka datang dengan kesepakatan baru yaitu ekspansi bisnis dari apa yang sudah ada di Tulsa. Tapi alih-alih menjalankan rencananya dengan Chicky, saat Chicky kembali penuh dengan egonya dan terkesan tidak menghiraukan Bill, Bill justru langsung menghabisinya di tempat di mana dia akhirnya mendapatkan kesepakatan bagi hasil 50-50 dengan menjamin keamanan Dwight dan kelompoknya di Tulsa. 50%. You earned it. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh mereka karena sebelumnya Dwight mendapat telepon dari Vince yang membocorkan informasi kalau Chicky sedang pergi menuju Tulsa untuk menyingkirkan Dwight demi mendapatkan kembali posisinya. Lalu berhubung sosok Chicky juga telah diasingkan oleh kelompoknya sendiri, dia pun seolah memberikan lampu hijau kepada Dwight jika ingin menghabisinya dan mereka tidak akan ikut campur lagi urusan di Tulsa jika dia melakukannya. I don't want that psycho around anymore anyway. Dengan begitu, artinya kini semua konflik yang terjadi di Tulsa sudah beres di mana Dwight sudah bebas untuk melakukan apapun di sana tanpa harus khawatir dengan pihak-pihak yang sebelumnya selalu mengincarnya termasuk kubu New York meskipun mereka tidak mendapatkan untung apapun dari Dwight. Salute. Tapi saat Dwight mengira kalau posisinya sudah benar-benar aman, ternyata masih ada pihak lain di atas FBI yang menginginkannya di mana malam harinya Dwight tiba-tiba digerebek oleh pasukan khusus yang memperlakukannya seperti tahanan level tinggi dan tanpa banyak bicara langsung membawanya ke markas besar. You work for us now.
Dan tamat, the end, seperti biasa belum benar-benar selesai ceritanya, masih di nanggung-nanggung. Dan katanya masih akan ada lagi kelanjutannya kalau si Dwight-nya nggak tiba-tiba kenapa-kenapa, udah umur juga soalnya. Ya semoga yang terbaik, kita tunggu aja kabar dari Rizal. So, segitu dulu dari Pasifista, istirahat dulu, besok beraktivitas lagi, jaga kesehatan. Pasifista signing out.